Legend of the Great Sage, Chapter 1461. Api yang menyilaukan keluar dari setiap jendela Fury Blaze Hall seperti obor, menerangi awan hitam dan mencairkan salju, menarik perhatian prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Aku akan membakarmu menjadi abu. Li Qingshan mengatupkan giginya, kedua matanya berubah menjadi dua bara api yang menyala-nyala, api yang berkobar keluar dari setiap pori-porinya. Di udara panas yang menyengat, dia seperti dewa api yang turun, berjalan menuju Li Qingshan selangkah demi selangkah. Li Qingshan mengangguk sedikit dan tertawa, bagaimana jika apa yang aku katakan itu benar? Kalau begitu aku akan memberikan jabatan panglima pasukanku kepadamu. Dengan raungan naga api, Li Qingshan menerkam ke depan. Jarak pendek 60 zang langsung terbakar menjadi meteor berapi, ingin menghancurkan Li Qingshan dalam sekejap. Wah, Li Qingshan melambaikan tangannya, dan sebuah bendera besar bersiul. Dia meraih tiang yang setebal ember air, dan bendera hitam itu berkibar di tengah gelombang panas. Yang mengejutkan semua orang, kata pembantaian, tertulis di atasnya. Li Qingshan tiba-tiba berhenti, dan menatap bendera itu dengan mata terbelalak. Jelas bahwa ini bukan pertama kalinya dia melihatnya, itu adalah bendera pasukan utama Jenderal Tuan Cheng dari jalur darah dingin. Tidak diketahui berapa banyak darah dan jiwa yang telah dikorbankan untuk bendera ini, telah mengalami pertempuran dan peperangan yang tak terhitung banyaknya. Walaupun sudah terpotong dua, aura tentara yang ganas dan mematikan masih ada, mustahil untuk ditiru. Ini tidak mungkin. Tenang saja, jangan dibakar, kalau tidak, tidak akan ada bukti. Li Qingshan meniup percikan api pada bendera itu. Dia mengambilnya dari reruntuhan, dan merasakan aura yang terkandung di dalamnya luar biasa, jadi dia membawanya kembali. Li Qingshan menyambar bendera itu, dan melihatnya dengan cemas. Melihat potongan halus pada tiang itu, matanya tiba-tiba berbinar, pedang kura-kura hitam, pedang astral. Cao Tianjiao pasti memberikan ini padamu. Agar Anda bisa menggertak jalan keluar. Tapi aku tidak pernah menyangka kau begitu bodoh hingga mengatakan kebohongan seperti itu. Rupanya ada yang menyebut namaku. Suara Cao Tianjiao datang dari aula kura-kura hitam, dan dia sudah berada di depan aula kobaran api. Cao Tianjiao, lihat apa yang telah kau lakukan. Li Liehuo melemparkan tiang bendera kepadanya. Cao Tianjiao dengan santai meraih bendera itu dan meliriknya. Bendera ini memang telah kupotong, tetapi aku tidak memberikannya kepadamu. Anak, Anda juga mencapai Cold Blood Pass. Kamu punya nyali. Petik 2. Li Liehuo mengerutkan kening. Cao Tianjiao tidak akan berbohong seperti ini, yang berarti bahwa anak ini benar-benar telah mencapai gerbang darah dingin. Li Qingshan, aku tidak percaya kau mampu berdiri di tengah pasukan 10.000 orang. Memungut bendera yang rusak dianggap sebagai pejuang yang berani. Namun, Anda tidak dapat lepas dari hukuman karena berbohong tentang intelijen militer. Cao Tianjiao tersenyum dan berkata, bocah, informasi militer apa yang kau bohongi? Aku tidak berbohong. Kaulah yang berbohong. Li Qingshan tidak sopan kepada komandan legiun lainnya. Sebelum Cao Tianjiao sempat kehilangan kesabarannya, dia berkata dengan acuh tak acuh, 2 atau 300 ribu pasukan iblis di jalur darah dingin semuanya telah musnah. Apa-apaan yang kau bicarakan? Mata Cao Tianjiao membelalak. Dia mencengkeram bahu Li Qingshan. Aku baru saja kembali dari sana. Meskipun aku telah menebas Tuan Cheng itu beberapa lusin kali dan membantai beberapa ribu iblis, aku baru saja kembali dari sana. Walaupun aku telah mengalahkan Tuan Cheng itu puluhan kali dan membantai ribuan manusia iblis, tingkat pemulihan orang itu setelah berubah menjadi iblis sungguh mengejutkan. Dia jelas masih hidup dan sehat. Pasukannya berjumlah beberapa ratus ribu. Bahkan jika mereka hanya berdiri di sana dan membiarkanku membunuh mereka, tanganku akan lemas. Kebohonganmu agak terlalu konyol. Li Liehuo mencengkeram kerah baju Li Qingshan dan menariknya ke samping. Dia berkata dengan nada membunuh, apalagi yang ingin kau katakan? Li Qingshan tersenyum dan bertanya lagi, bagaimana jika aku mengatakan yang sebenarnya? Li Liehuo berkata, bagaimana jika kamu berbohong? Li Liehuo berkata, bagaimana jika kamu berbohong? Yang satu adalah kobaran api yang berkobar, sementara yang lain adalah gunung yang tidak berubah. Saat mereka berhadapan, semua orang menahan napas. Bahkan para jenderal legiun api sedikit mengagumi keberanian Li Qingshan. Menghadapi komandan legiun yang marah, mereka bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Li Qingshan berkata, aku akan mati. Li Liehuo tertawa karena marah. Bagus, sangat bagus. Kalau kau berkata jujur, kau boleh menduduki jabatan komandan legiunku. Huzi, pergi tangkap Biksu Ramoon. Baik, Tuan. Huzi menerima pesanan itu. Terdengar nyanyian Buddha dari luar pintu. Amitabha, tak perlu repot-repot. Aku di sini. Kepala biara itu berjalan perlahan. Tubuhnya tidak bersinar. Baru sekarang Li Qingshan melihat penampilannya dengan jelas. Alis dan janggutnya semuanya putih, berkilau seperti benang perak. Wajahnya kemerahan, dan dia memiliki ekspresi yang ramah. Itulah persisnya apa yang dibayangkan orang normal tentang seorang guru. Entah mengapa, kepala biara merasa Li Qingshan agak familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Li Qingshan menyeringai, guru, kita bertemu lagi. Anda, kepala biara menduga ada yang salah dengan mata langit miliknya. Apakah dia bahkan tidak bisa mengingat orang-orang? Kamu hanya menamparku 1 kali. Apakah kamu lupa begitu cepat? Li Qingshan menepuk dadanya. Itu kamu. Kepala biara tiba-tiba teringat pada iblis yang ditemuinya belum lama ini. Jadi kamu bukan bangsa iblis. Tentu saja tidak. Aku baru saja berlatih kitab kebebasan. Jiwa yinku agak istimewa. Aku salah paham padamu, Tuan. Amitabha, saya paham. Tome of Freedom dan Book of All benar-benar mencakup semuanya. Kepala biara itu mendesah. Ia mengamati Li Qingshan dari atas sampai bawah.
Ia tampaknya tidak terlalu mempercayainya, tetapi ia juga tampaknya merasakan keakraban. Pada dasarnya, begitulah perasaan agama Buddha terhadap Mahesvara. Saya ingin tahu apa yang terjadi di sini. Sebelum Li Qingshan sempat menjawab, Li Liehuo menyela, Tuan, mata langit dan telinga langit Anda dapat membedakan antara kebenaran dan kepalsuan. Anda selalu menjadi orang yang menilai keunggulan militer kota awan hitam. Sekarang, saya ingin mengundang Anda untuk mendengarkan sesuatu yang berhubungan dengan penilaian prestasi militer. Mari kita lihat apakah itu benar atau tidak. Petik 2. Kepala biara berkata, karena ini terkait dengan penilaian prestasi militer, itu tanggung jawab saya. Bolehkah saya bertanya apa itu? Li Liehuo menatap Li Qingshan dengan saksama. Apakah kamu cukup berani untuk mengulangi apa yang baru saja kamu katakan? Mengapa tidak? Namun, meski saya, Li Qingshan, mungkin tidak memiliki kewenangan seperti panglima tentara atau tiran setempat, saya tidak akan dituduh salah. Anda tidak dapat melakukannya lebih dari 3 kali. Di hadapan saudari senior Chow, Tuan Yangon, dan begitu banyak orang, saya akan bertanya lagi. Li Liehuo, bagaimana jika apa yang saya katakan itu benar? Li Liehuo mengerutkan kening. Dia memang kasar, tetapi dia bukan orang bodoh. Keyakinan Li Qingshan membuatnya sedikit goyah. Apakah benar-benar seperti yang dia katakan? Apakah ada kemungkinan kecil bahwa apa yang dikatakannya benar-benar terjadi? Lagi pula, selalu ada berbagai hal aneh di medan perang. Mungkinkah seorang manusia abadi telah lewat dan membantai Cold Blood pas saat lewat? Tidak, itu tidak mungkin. Waktu dan energi manusia abadi sangatlah berharga. Bahkan jika mereka mengambil tindakan, itu pasti demi situasi secara keseluruhan. Mereka tidak akan membunuh demi membunuh. Dan, Sekte Myriad selalu bertanggung jawab atas medan perang ini. Bahkan jika dibutuhkan manusia abadi, itu pasti kedua pemimpin sekte. Mereka tidak akan menyembunyikannya darinya dan Cao Tianjiao. Setelah mempertimbangkan semua kemungkinan, dia memastikan bahwa Li Qingshan hanya menggertak. Dengan kepribadiannya, mengapa dia menunjukkan kelemahan? Saya akan menjawab Anda untuk terakhir kalinya, jika apa yang Anda katakan itu benar. Jika apa yang kau katakan itu benar, maka aku serahkan jabatanku sebagai panglima tentara kepadamu. Setiap kata-katanya bagaikan paku yang ditancapkan ke batu. Jika apa yang kau katakan itu salah, maka tak perlu mengotori tanganku. Bunuh dirimu sendiri. Suasananya sedingin es, namun membakar seperti api. Niat membunuh hampir mendidih. Li Qingshan tersenyum. Ia menoleh ke kepala biara dan berkata dengan tenang, 2 hingga 300 ribu iblis di Cold Blood Pass semuanya telah mati. Apa? Kepala biara juga tercengang. Siapapun yang mendengarnya, mereka akan menganggapnya tidak dapat dipercaya. Mereka yakin itu bohong. Namun, yang membuatnya tak percaya, mata telinga surgawi dan mata-mata surgawinya sama sekali tidak bisa mengatakan bahwa dia berbohong. Pada dasarnya, dia seperti mengatakan, matahari itu bulat. Tidak ada yang mencurigakan tentang hal itu. Amitabha, dia tidak berani ceroboh. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan melafalkan nama Buddha. Tubuhnya bersinar terang, dan dia menjadi hikmat seperti seorang Buddha. Tolong ucapkan itu lagi, kawan. Hasilnya, Li Qingshan mengatakannya lagi. Cahaya itu perlahan memudar. Melihat bagaimana kepala biara itu terdiam cukup lama, alih-alih menjadi agak gelisah, jantung Li Liehuo berdebar kencang. Ia memaksa dirinya untuk tidak terburu-buru. Li Qingshan tersenyum misterius, sementara Cao Tianjiao mengedipkan matanya. Dia merasa ada sesuatu yang penting di balik semua ini. Dia tidak khawatir dengan keributan itu, dan dia tidak khawatir dengan pemakamannya. Dia akan bahagia, tidak peduli siapa yang meninggal. Batuk-batuk, biksu tidak berbohong. Tolong katakan yang sebenarnya, guru. Bibir kepala biara bergetar. Itu benar. Dengan itu, ekspresi semua orang berubah. Mereka semua terdiam. Hanya Li Qingshan yang tertawa terbahak-bahak, yang dengan cepat berubah menjadi tawa yang hebat dan liar. Akhirnya, dia merentangkan tangannya dan menghadap ke langit. Langit telah memberkatiku. Aku telah menjadi komandan pasukan. Hahaha. Petik 2. Mata Cao Tianjiao berbinar. Ia berpikir, sungguh Li Qingshan. Lelukonmu sudah keterlaluan. Chapter 1462. Tawa gila Li Qingshan kembali menyulut amarah Li Liehuo. Ia ingin membakarnya menjadi abu. Cao Tianjiao melangkah maju dan menghalangi gelombang panas untuk Li Qingshan. Dia terkekeh dan menatap Li Liehuo. Li Liehuo menenangkan diri dan berpikir, mengapa aku begitu mudah terpancing oleh anak ini? Sejauh ini, tidak ada seorang pun yang mampu menahan kekuatan penuh dari ejekan Li Qingshan. Itu dapat digambarkan sebagai kemampuan terhebat. Li Liehuo berkata kepada Yangon, Tuan, mohon maafkan saya. Anak ini pasti sedang bermain trik. Para Jenderal Inferno Legion setuju, benar sekali. Pasti ada triknya. Anak ini bukan orang baik. Li Qingshan mengerutkan bibirnya dengan ekspresi tidak setuju. Dia benar-benar tidak akan meneteskan air mata sampai dia melihat peti mati itu. Ini, Yangon yakin bahwa dia tidak salah lihat. Dia telah berkomunikasi dengan Tanah Suci Barat dan meminjam kekuatan Amitabha, tetapi dia masih tidak tahu apakah itu bohong. Hanya ada satu jawaban, Li Qingshan mengatakan yang sebenarnya. Li Liehuo kembali percaya diri. Setidaknya sampai sekarang, belum ada bukti langsung yang membuktikan perkataan Li Qingshan. Kitab Suci Surgawi tanpa batas yang dia kembangkan adalah kitab suci surgawi terbaru yang diciptakan oleh Yang Mulia Roh Gui Hai. Dia menapaki jalan setan langit kebebasan agung, jadi dia mungkin memiliki banyak teknik rahasia. Yangon tidak yakin. Tidak peduli berapa banyak teknik rahasia yang dimiliki Li Qingshan, semuanya harus didasarkan pada kultivasinya. Mustahil baginya untuk menipu ahli 5 kesengsaraan seperti dia. Namun, ini masalah serius, jadi dia hanya bisa menghela nafas.
Mungkin. Li Liehuo merasa lega. Selama Yangon mengubah kata-katanya, akan ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Dia berkata dengan bangga, Li Qingshan, apakah menurutmu kau dapat merebut posisi Komandan Legiun dengan sebuah trik? Sungguh angan-angan belaka. Aku akan mengirim seseorang ke Cold Blood Pass untuk menyelidikinya. Li Qingshan tersenyum, kau akan mengirim seseorang. Kalau begitu aku pasti sudah mati. Li Liehuo mencibir, trik apa lagi yang kamu punya? Cao Tianjiao menyarankan, mengapa saya tidak melakukan perjalanan lagi? Li Qingshan dan Li Liehuo meliriknya pada saat yang sama, tetapi tidak menjawab. Cao Tianjiao berkata dengan marah, hei, apa maksudmu? Kamu tidak percaya padaku? Iya, saya tidak percaya padanya. Cao Tianjiao menggertakkan giginya. Dua pria bau ini. Kepala biara Yangon menghela napas dan berkata, masalah ini sangat penting. Biarkan biksu tua ini pergi. Tidak perlu. Li Qingshan mengangkat tangannya. Dia berjalan menuju pintu. Semuanya, silakan ikuti aku. Aku punya bukti lain. Aku tidak ingin mengalami begitu banyak masalah. Di depan Raging Blaze Hall, hampir semua Jenderal Legiun Inferno dan Legiun Xuanwu berkumpul di lapangan latihan yang kosong. Beberapa biksu dari kuil Tanah Suci juga datang untuk menonton pertunjukan tersebut. Mereka dibagi menjadi 3 kelompok, dipimpin oleh 3 orang. Itulah 3 kekuatan utama kota awan hitam. Li Liehuo berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, ekspresinya serius. Kepala biara Yangon melafalkan nama Buddha dan berkultivasi tanpa henti. Cao Tianjiao dengan santai meletakkan tangannya di pinggul, menunggu orang tertentu mendapat kesialan. Tatapan mereka semua tertuju pada Li Qingshan, yang berjalan menuju tengah lapangan latihan sendirian. Ia berhenti di salju putih bersih dan tersenyum. Dia terangkat ke udara. Dia mengaktifkan cincin Sumerunya. Pada saat itu, mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, seperti badai, menghantam tanah dengan keras. Bang 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 bang. Semua orang tercengang. Dalam sekejap mata, segunung mayat menumpuk di lapangan latihan. Bau darah yang menyengat memenuhi hidung dan mulut mereka. Gunung mayat 2 atau 300 ribu bangsa iblis itu luar biasa megahnya. Meskipun semua orang yang hadir sudah berpengalaman dalam pertempuran, mereka tetap merasakan tekanan besar dan tidak bisa menahan diri untuk mundur setengah langkah. Li Qingshan berdiri tinggi di atas tumpukan mayat dan tertawa keras, Li Liehuo, apa lagi yang ingin kau katakan? Tidak ada jawaban. Li Liehuo, Cao Tianjiao, dan kepala biara Yangon telah tiba di depan tumpukan mayat dan mulai memeriksanya. Ekspresi Li Liehuo menjadi semakin serius. Para iblis ini memang pasukan yang ditempatkan di Cold Blood Pass. Baju zirah, senjata dan aura mereka semuanya baik-baik saja. Mata kepala biara itu berbinar saat dia melihat sekeliling. Mereka semua baru saja mati, dan sepertinya mereka tidak mati di tangan manusia. Entah mengapa, dia teringat pemandangan yang pernah dilihatnya di perbatasan antara kedua wilayah itu. Sosok iblis raksasa yang berdiri di cakrawala. Cao Tianjiao mengusap dagunya. Dia juga bingung. Para iblis ini tampaknya telah dibunuh oleh Tuan Cheng yang telah berubah menjadi iblis. Li Liehuo juga menyadari hal ini. Dia menatapnya dengan marah. Cao Tianjiao, kau menipuku. Ini pada dasarnya adalah penjelasan yang paling logis. Di bawah paksaan Cao Tianjiao, Tuan Cheng telah berubah menjadi binatang iblis dan membantai Cold Blood Pass. Cao Tianjiao memutar matanya. Untuk apa aku menipumu? Saat aku pergi, Tuan Cheng masih hidup dan sehat. Dia tidak berubah menjadi binatang iblis. Kakak senior sungguh perkasa, seru para jenderal tentara Xuanwu. Li Liehuo berkata, aku tidak pernah menyangka kau begitu hina. Katakan lagi. Cao Tianjiao menyipitkan matanya sedikit. Kedua komandan itu hampir bertarung. Li Qingshan duduk di atas tumpukan mayat dan menyaksikannya. Ia berpikir, bertarung. Satu orang tewas, satu orang berkurang. Sang kepala biara berkata, Amitabha, kalian berdua, harap tenang dulu. Ada banyak hal yang meragukan di sini. Bisakah seorang Tuan Cheng membunuh begitu banyak iblis? Luka-luka ini sepertinya bukan ditinggalkan oleh binatang iblis yang mengamuk. Li Liehuo tenggelam dalam pikirannya. Binatang iblis memang gila dan haus darah, tetapi mereka tidak akan membunuh tanpa alasan. Terlebih lagi, binatang iblis tidak memiliki akal sehat, sehingga mereka lebih mudah dihadapi dibandingkan bangsa iblis. Jangankan binatang iblis yang mengamuk, bahkan jika Raja Iblis membantai 10.000 kota, mustahil baginya untuk membantai pasukan iblis elit seperti itu. Pada saat yang sama, Cao Tianjiao juga tidak memiliki kemampuan itu. Kalau tidak, dia akan memberikan kontribusi yang begitu besar dan pada dasarnya mengamankan posisinya sebagai kakak perempuan senior pertama. Mengapa dia menggunakannya untuk melawannya? Cao Tianjiao membelah gunung mayat itu. Aneh, tidak ada mayat Raja Iblis atau Kaisar Iblis di sini. Bahkan tidak ada satu jari pun yang tersisa. Di puncak gunung mayat, Li Qingshan menghindari aura pedang dan mengayunkan tinjunya. Hei, hati-hati. Tatapan semua orang tertuju padanya sekali lagi. Mereka ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi. Li Qingshan mengulurkan tangannya. Apa yang kalian semua lihat dariku? Aku baru saja menemukannya, tetapi seseorang tiba-tiba menolak untuk mempercayaiku. Apa yang bisa kulakukan? Dada Li Liehuo naik turun saat dia mengepalkan tinjunya. Dia tampak ingin memakan Li Qingshan utuh-utuh. Tiba-tiba, dia menutup matanya dan menahan amarahnya. Dia menggenggam tangannya ke arah Li Qingshan. Adik Li, aku salah. Anda menjelajah jauh ke alam iblis dan menemukan perubahan drastis di Cold Blood Pass. Anda tidak hanya menyelesaikan misi, Anda juga memberikan kontribusi besar bagi sekte tersebut. Saya akan mengundurkan diri dari posisi Komandan Korps Sekte dan merekomendasikan Anda untuk mengambil alih.
Para jenderal dan kolonel dari Scorching Inferno Corps terkejut. Kakak senior, kamu tidak boleh melakukan itu. Kepala biara Yang Gun buru-buru memberi nasihat. Rekan Taois Li, ini masalah serius. Mohon pertimbangkan kembali. Cao Tianjiao juga merasa bahwa keadaan sudah keterlaluan. Kehilangan 2 hingga 300 ribu prajurit tidak berarti apa-apa bagi alam iblis. Pasti akan ada perang di tahun mendatang. Kedua korps masih perlu bekerja sama untuk melawan musuh. Dia mengerutkan kening. Li Liehuo, ini medan perang, bukan tempat bermain rumah-rumahan. Biarkan bocah nakal ini memukulmu beberapa kali. Tidak apa-apa jika kau membalas dendam atas pukulan itu. Aku sudah memutuskan, tidak perlu bicara lagi. Li Liehuo berkata dengan tegas. Untuk mengolah buku surgawi api yang membara, dia mengubah namanya menjadi Li Liehuo. Dia ingin mempelajari makna sebenarnya dari buku itu. Hatinya sekeras api. Salah itu salah. Benar itu benar. Mustahil baginya mengingkarinya atau berkompromi demi kepentingan umum. Tepuk 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 tepuk. Li Qingshan mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka Li Liehuo akan mengakui kekalahannya dengan mudah. Dia bertepuk tangan dan tertawa. Li Liehuo, kamu benar-benar licik. Apa yang sedang aku rencanakan? Li Qingshan melompat turun dari gunung mayat. Aku hanya murid dalam. Aku tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi komandan korps. Bahkan jika kamu mengundurkan diri dari sekte, sekte tidak akan mengizinkannya. Pada akhirnya, kamu akan tetap menjadi komandan korps. Jangan dorong aku terlalu jauh. Karena saya sudah mengundurkan diri, saya tidak akan menarik kembali kata-kata saya. Haha, aku sudah mendorongmu terlalu jauh. Siapakah yang memaksaku menyerahkan gua bawah tanah misterius? Siapa yang meninjuku saat kita bertemu? Guru Yang Gun, saya tidak berbicara tentang Anda. Siapa yang ingin menunjukkan padaku siapa bosnya? Li Qingshan bertanya 3 kali, dari awal sampai akhir, dia tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi Li Liehuo. Tetapi karena dia sudah melampiaskan amarahnya, akan seperti penjahat yang mabuk kesuksesan jika dia terus berpegang pada masalah kecil seperti itu. Kakak senior Li, aku tidak menginginkan Korps Inferno membara milikmu, dan aku juga tidak peduli. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Jika saya ingin menjadi komandan korps, saya akan mendirikan korps saya sendiri setelah menjadi murid langsung. Karena kau mendatangiku untuk melakukan pukulan itu, aku akan membalas budi. Li Liehuo menatapnya dalam-dalam, seolah-olah dia baru pertama kali melihatnya. Baiklah, aku akan menunggu. Li Liehuo memimpin kelompok itu pergi. Li Qingshan menyimpan gunung mayat itu. Cao Tianjiao berkata, bocah, kau tidak cocok tinggal di korps api terbakar. Aku akan memindahkanmu ke pasukan Xuanwu. Aku yakin tidak ada yang akan keberatan. Li Qingshan menghirup udara dingin. Kau tidak akan menyakitiku, kan? Chapter 1463. Jantung Li Qingshan berdebar kencang seolah-olah dia pernah mengalami kejadian ini sebelumnya. Dia meraih pergelangan tangan Cao Tianjiao dan dengan lembut menyingkirkannya. Kakak senior, tolong jangan menaruh tanganmu di bahu orang lain. Cao Tianjiao melihat perubahan pada ekspresinya dan tertawa nakal. Apa, kamu malu? Li Qingshan berkata dengan acuh tak acuh, di hatiku hanya ada Yaosu. Kakak senior, kamu harus menyerah. Saat ini, para jenderal tentara Xuanwu masih berada di lapangan latihan. Ketika mereka mendengar ini, mereka benar-benar mengagumi Li Qingshan dari lubuk hati mereka. Komandan tentara memiliki temperamen yang berapi-api. Dia baru saja menyinggung saudara bela diri senior Li, tetapi dia berani berbicara kepada saudari bela diri senior seperti ini. Mereka belum pernah melihat seseorang yang dapat dengan mudah mencari kematian. Cao Tianjiao mencengkeram bahu Li Qingshan erat-erat dan menggertakkan giginya, kamu benar-benar tahu cara bermimpi. Bahkan jika itu adalah kaisar iblis biasa, dia akan menghancurkan bahunya, tetapi ujung jarinya merasakan ketangguhan yang aneh. Kekuatannya tidak dapat menembus kulitnya. Keberuntungan macam apa yang dialami anak ini? Fisiknya ternyata sangat kuat. Li Qingshan diam-diam mengaktifkan Ox Demon Forgets its Hide, dan kulit di bahunya berubah menjadi hijau. Dia berkata tanpa ekspresi, aduh, sakit sekali. Senior Martial Sister, tolong ampuni aku. Cao Tianjiao melepaskan tangannya dengan kesal, nak, jangan terlalu bangga. Kompetisi militer akan segera dimulai, dan aku ingin kau menjadi yang pertama. Aku menyiapkan hadiah kecil untukmu. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan merindukannya. Li Qingshan melambaikan tangan kepada Cao Tianjiao dan hendak kembali ke menara. Kepala biara Yangon tiba-tiba menghalangi jalannya, Amitabha, rekan Taois, mohon tunggu. Kepala biara, ada apa? Li Qingshan menangkupkan kedua telapak tangannya dan membungkuk. Kepala biara Yangon teringat bayangan iblis raksasa yang muncul di perbatasan alam iblis. Ia merasa gelisah dan ingin menanyakannya. Dao kebebasan agung milik Li Qingshan terkait erat dengan ajaran Buddha, tetapi ia juga tidak berbeda dengan Dao iblis, jadi ia harus sangat berhati-hati. Kamu telah memberikan kontribusi besar untuk tujuan besar melawan para iblis. Kamu pasti akan menerima banyak poin kontribusi dari Sekte Wan Xiang. Kamu perlu meninggalkan catatan di kuil tanah suci agar aku dapat melaporkannya ke istana surgawi tanpa hasrat. Li Qingshan ingin meminta bantuan biksu itu untuk sesuatu. Dia tersenyum dan berkata, begitulah adanya. Kalau begitu aku akan pergi bersama guru. Kuil tanah suci tampak diselimuti cahaya hangat. Salju berubah menjadi tetesan air hujan sebelum jatuh ke tanah. Itu melembabkan rumput di tanah, membuatnya tampak seperti sepetak sinar matahari musim semi. Namun, Li Qingshan menghentikan langkahnya dan tanpa sadar mengerutkan kening. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa itu menjengkelkan. Kepala biara Yangon tampaknya tidak menyadari keanehannya. Dia mengangkat tangannya dan berkata, rekan Taois, silakan masuk.
Ini benar-benar tanah suci Brahma. Li Qingshan tersenyum dan melangkah masuk ke gerbang. Dalam sekejap, kekuatan yang tenang dan tak berbentuk meresap ke dalam kulitnya seperti air hujan musim semi yang membasahi, menyehatkan hatinya. Suara ikan kayu dan lantunan kitab suci terdengar dari jauh. Jika ada manusia di sini, dia mungkin akan segera meninggalkan keributan dunia fana. Ia akan merasa terdorong untuk berpindah agama ke agama Buddha. Akan tetapi, ia merasa semakin jijik. Pikiran-pikiran jahat itu terus tumbuh, dan punggungnya mulai terasa panas lagi. Dalam sekejap, kekuatan yang tenang dan tak berbentuk itu terdorong mundur. Suara ikan kayu dan nyanyian kitab suci bagaikan 10.000 nyamuk dan 10.000 lalat berdengung di telinganya. Tidak peduli bagaimana ia mendengarkan, hanya ada satu kalimat, Amitabha. Rekan Taois, sepertinya Anda tidak menyukai tempat ini. Kepala biara Yangon berbalik dan bertanya. Tidak, tempat ini sangat bagus. Li Qingshan menahan rasa kesal di hatinya dan memaksakan senyum, aku benar-benar membuat keputusan yang tepat untuk datang ke sini hari ini. Dia harus segera menyingkirkan patung Mahesvara itu. Ketika tiba di aula kekuatan besar, pandangan Sang Buddha tertuju. Dia menatap semua makhluk hidup dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak melihat apapun. Li Qingshan gelisah. Ia menundukkan kepalanya sedikit dan ingin menghancurkan Buddha ini menjadi berkeping-keping dengan satu pukulan, lalu membunuh semua biksu yang sedang melantunkan mantra. Dia menarik napas dalam-dalam dan akhirnya duduk di atas sajadah di depan Sang Buddha. Kepala biara Yangon duduk di sisi lain meja dan menyodorkan buku berisi pahala. Silakan tuliskan, rekan Taois. Li Qingshan mengambil kuas dan menulis. Li Qingshan diperintahkan untuk menjelajahi wilayah iblis dan menemukan bahwa Cold Blood Pass telah dibantai. Sekarang kota itu kosong. Dia hendak meletakkan kuasnya. Kepala biara Yangon melanjutkan, jika Anda memiliki jasa lain, Anda dapat menuliskannya juga, seperti membunuh beberapa orang iblis atau menemukan sesuatu yang lain. Itu semua akan menjadi sumbangan Anda bagi Sekte Myriad. Mendengar itu, Li Qingshan mengangkat kepalanya. Apakah orang-orang iblis yang kubunuh di masa lalu juga dihitung? Mata kepala biara Yangon berkedip. Ya, demi menangkal kekuasaan iblis, alam fana tidak hanya menyatukan semua sekte besar, tetapi mereka bahkan melakukan segala cara untuk mendorong sekte-sekte kecil dan para kultivator independen agar ikut serta dalam perang. Para kultivator yang pernah bertarung melawan kaum iblis sebelumnya semuanya adalah orang-orang jenius, jadi mereka jelas tidak akan pelit dengan sedikit manfaat ini. Hah, ada kejadian seperti itu. Aku sudah membunuh beberapa iblis sebelumnya. Li Qingshan mengangkat alisnya. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Ketika dia berada di 9 provinsi, dia telah terlibat dalam banyak pertempuran sampai mati dengan para iblis. Banyak sekali iblis yang telah mati di tangannya. Dia sebenarnya gagal menemukan hal ini ketika dia menyelidikinya sebelumnya. Itu karena contoh seperti ini sangat sedikit. Para kultivator alam fana jelas tidak akan lari ke medan perang tanpa alasan. Namun, di antara 3.000 dunia, dia kebetulan diserang oleh wilayah iblis, namun dia tidak dimangsa oleh wilayah iblis, dan dia bahkan berhasil naik dengan sukses pada akhirnya. Setiap kejadian ini memiliki kemungkinan kecil untuk terjadi. Bahkan Huilong, yang juga berasal dari 9 provinsi, belum pernah mengalami hal seperti ini. Jika Li Qingshan adalah seorang kultivator jiwa baru biasa, akan sangat sulit baginya untuk membunuh 1 atau 2 raja iblis, dan kemungkinan besar dia akan mati. Dia tidak akan memiliki kehidupan untuk mengklaim pahala. Amitabha, membunuh kaum iblis adalah sebuah pahala. Li Qingshan menggaruk kepalanya. Meskipun, aku tidak begitu ingat jumlah pastinya. Amitabha, selama kamu tidak berbohong dengan sengaja dan angkanya tidak terlalu berbeda dari yang sebenarnya, tidak apa-apa. Ini di hadapan Sang Buddha. Sang Buddha akan menjadi saksi bagimu. Itu bagus. Li Qingshan memikirkannya dan mulai menulis. Setelah selesai, ia mengembalikan buku pahala itu kepada kepala biara. Sudah selesai. Ketika kepala biara Ramon melihat angka-angka itu, dia terkejut. Li Qingshan tersenyum diam-diam. Di masa lalu, dia bahkan telah membunuh Kaisar Iblis, serta banyak Raja Iblis dan Komandan Iblis. Jumlahnya benar-benar melampaui 2 atau 300.000 pasukan iblis di Cold Blood Pass. Jika semua itu dihitung sebagai pahala dan dijadikan sumbangan bagi Sekte Myriad, bukankah ia akan bangkit dengan satu pukulan? Dia bahkan berpikir tentang berapa banyak iblis dan binatang iblis yang telah dibesarkan di dunia 5 benua. Jika dia membunuh mereka semua nanti, apakah dia masih jauh dari menjadi murid sejati? Mungkin tidak pernah dalam mimpi terliar mereka, sekelompok murid sejati membayangkan bahwa mereka akan menerima hadiah pendatang baru yang hebat segera setelah mereka mengirimnya ke medan perang di wilayah iblis. Kepala biara melihat buku pahala sebelum menatap Li Qingshan. Ini adalah kuil tanah suci. Sebelum Buddha Amitabha, bahkan para praktisi yang memiliki kultivasi yang sama dengannya tidak dapat berbohong tanpa ketahuan. Amitabha, aku tidak menyangka kau akan memberikan kontribusi sebesar itu. Aku tidak sopan. Li Qingshan terkekeh. Kau menyanjungku, kau menyanjungku. Kau terlalu sopan, Tuan. Kalau bukan karena pengingatmu, aku tidak akan tahu kalau aku sudah memberikan kontribusi yang begitu besar. Kepala biara bertanya lebih lanjut, bolehkah saya bertanya di mana Anda membunuh begitu banyak bangsa setan? Li Qingshan memikirkannya. Lagi pula, itu bukan di alam manusia. Jangan bilang kalau itu di wilayah iblis. Kepala biara itu mencondongkan tubuhnya ke depan, matanya bersinar terang. Li Qingshan terkejut. Apa yang sedang Anda pikirkan, Tuan? Jangan bilang Anda mencurigai saya sebagai mata-mata dari wilayah iblis. Chapter 1464. Sebelum dia menyadarinya, nyanyian itu telah berhenti. Wajah para pendeta tampak cekung. Asap dari dupa mengepul ke dalam aula besar. Sang Buddha menyaksikan dengan diam. Ekspresinya tak terduga, seolah-olah dia sedang tersenyum.
Li Qingshan segera merasakan tekanan yang luar biasa. Ia tidak dapat lagi menahan pikiran jahatnya yang ganas. Punggungnya terasa seperti terbakar. Wajahnya berkerut dan marah saat ia mencondongkan tubuh ke depan seolah-olah ingin menerjang kepala biara. Dahinya hampir menempel pada kepala botak kepala biara. Tiba-tiba, dia mengaktifkan metode penekanan laut milik penyu roh dan menghentikan semua gerakannya. Dia menekankan setiap kata, tentu saja tidak. Kepala biara itu pada dasarnya tergoda untuk bertanya, jika bukan Anda, lalu siapa? Dia hanya bisa menahan niat membunuh yang kuat yang menyerbunya. Bahkan pencegahan dari Raja Iblis tidak lebih dari itu. Dan, inilah kuil tanah suci, tepat di bawah kaki Sang Buddha. Sifat iblisnya sebenarnya sangat kuat. Namun, Li Qingshan tidak berbohong. Kepala biara tidak dapat menahan diri untuk mengakuinya. Dia duduk tegak dan menyatukan kedua telapak tangannya. Amitabha, aku telah berbuat salah padamu. Tapi, dengan caramu bersikap, seberapa jauhkah kamu dari menjadi iblis? Sejak zaman dahulu, sudah banyak sekali kultivator yang jatuh ke dalam jalur iblis. Khususnya, di perbatasan wilayah iblis, bahkan mereka yang memiliki tekad terkuat pun akan terus-menerus terkorupsi. Saya sarankan kamu untuk meninggalkan kota awan hitam dan kembali ke sekte segudang. Li Qingshan mengerutkan kening. Mengabaikan apakah Li Liehuo dan Chou Tianjiao akan membiarkannya pergi begitu saja, dia juga tidak benar-benar ingin kembali sekarang. Dia baru berada di sini selama beberapa hari, tetapi manfaat yang diterimanya praktis tak terhitung banyaknya. Mayat beberapa ratus ribu iblis, baju besi dan senjata, sejumlah besar kontribusi, dan dia bahkan membalas dendamnya pada Li Liehuo dengan kejam. Jika dia tetap berada di Sekte Myriad, dia tidak akan pernah bisa memperoleh sesuatu yang sebaik itu. Alhasil, dia pun tersenyum, tetapi di mata sang kepala biara, senyumnya tampak semakin buas dan jahat. Guru, ini bukan salahku. Lalu siapa yang salah? Kepala biara itu membalas dengan sebuah pertanyaan. Silakan lihat, Tuan. Li Qingshan berbalik dan menanggalkan pakaiannya, memperlihatkan sosok iblis kebebasan agung yang tampak nyata. Sosok itu terukir dalam di punggungnya yang kokoh, seolah-olah dia terlahir dengan sosok itu. Ini, kepala biara Yamon terkejut. Dia dapat dengan jelas merasakan keilahian di dalamnya. Ini bukan sekedar gambar tato, tetapi cetakan yang benar-benar dapat berkomunikasi dengan alam kebebasan. Saya orang pertama yang mengolah kitab suci surgawi tanpa batas. Saya tidak memiliki pengalaman orang lain sebagai referensi, jadi saya hanya bisa meraba-raba sendiri. Untuk mempercepat kultivasinya, oleh karena itu, ia menggunakan metode pengorbanan sekolah kitab suci, tetapi ia tidak menyangka gajah iblis surgawi Mahesvara akan merasukinya. Meskipun kultivasinya telah meningkat pesat, pikirannya masih belum stabil. Bahkan jika kita memotong dagingnya, akan sulit untuk menghilangkannya. Perkataan Li Qingshan sama sekali tidak salah. Kepala biara Yamon tiba-tiba tercerahkan. Saya mengerti. Jadi begitu. Petik 2. Dengan cara ini, permusuhan yang tidak dapat dijelaskan yang sering diungkapkan Li Qingshan pada saat itu bukanlah hal yang aneh. Master 3000 dunia membenci Sekte Tanah Suci. Para kultivator Sekte Tanah Suci kemungkinan besar akan diganggu oleh setan saat mereka mengalami kesengsaraan. Setan kekesalan, 5 setan yin muncul tanpa henti, dan bahkan putra setan surga datang sendiri untuk mencegah orang membuktikan kebudaan Arhat. Sekte Tanah Suci juga merupakan sekte yang paling banyak berjuang melawan kaum sesat. Kedua jalur ini pada dasarnya tidak cocok. Mahesvara memeluk agama Buddha. Yang mereka hormati adalah kekuatan dan kebijaksanaan Sang Bhagava. Mereka tidak mengejar kesenangan yang berlebihan seperti yang dipikirkan orang-orang. Sebaliknya, mereka sangat mementingkan pertapaan dan berlatih keras di gunung salju besar sepanjang tahun. Mereka adalah pelindung semua pertapa. Sekte Tanah Suci menganut ajaran Buddha Mahayana yang dapat membebaskan semua makhluk hidup dari penderitaan. Mereka menerima banyak penganut, mendirikan negara Buddha, dan pergi ke Tanah Suci. Bahkan Sekte Zen, yang mengejar pencerahan, dan Sekte Tantra, yang memperhatikan misteri metode rahasia, sangat terpengaruh. Metode kultivasi lainnya dibenci seperti Buddhisme Hinayana dan bahkan gajah iblis surgawi Mahesvara. Kaum Buddha selalu lebih keji daripada kaum kafir. Oleh karena itu, Mahesvara adalah dewa sekaligus setan. Saya baru saja tiba di kota awan hitam. Mustahil bagi saya untuk kembali ke Sekte Myriad Manifestations. Kalau tidak, saya akan menjadi seorang pengecut. Tapi tenang saja, saya akan menemuimu nanti. Tentu saja saya akan mundur selangkah. Li Qingshan tidak ingin berutang budi kepada biksu ini, jadi dia tidak memintanya. Namun, dia punya firasat bahwa selama dia menunjukkan gajah iblis surgawi Mahesvara ini, kepala biara Yamon pasti akan mengambil tindakan. Karena kebencian selalu saling berbalas. Karena Mahesvara sangat membenci Sekte Tanah Suci, maka Sekte Tanah Suci juga pasti membenci gajah iblis surgawi Mahesvara. Situasinya sesuai dengan yang diharapkannya. Kepala biara Yamon berpikir dalam hati, kitab surgawi Mahesvara, Sekte Manifestasi Segudang benar-benar keterlaluan. Kalau aku biarkan anak ini terus seperti ini, dia akan menjadi orang jahat dan masuk ke jalan luar. Yang terakhir bahkan lebih buruk daripada yang pertama. Namun tampaknya dia tidak puas dengan situasi ini. Saya dapat mencoba membimbingnya. Karena yang terhormat dapat menaklukkan gajah iblis surgawi Mahesvara, maka saya pun dapat menaklukkan gajah iblis ini. Jadi dia berkata, aku bisa mencoba menghapus gajah iblis surgawi Mahesvara ini untukmu. Bagaimana menurutmu? Dia sudah memutuskan, bahkan jika Li Qingshan menentangnya, dia harus melakukannya. Li Qingshan sangat gembira. Ia tahu bahwa di hadapan biksu ini, tipu daya apapun akan ketahuan, jadi ia tidak berpura-pura. Kalau begitu, saya akan merepotkan Anda, Guru. Karena kedua belah pihak bersedia, maka masalahnya menjadi mudah. Kepala biara Yamon memerintahkan orang-orang untuk menyingkirkan meja itu.
Kemudian ia membunyikan lonceng dan mengumpulkan semua biksu di kuil. Dia menyuruh Li Qingshan duduk di tengah aula sementara dia duduk di belakang Li Qingshan. Beberapa ratus biksu duduk di sekelilingnya. Apakah kamu siap, Guru? Silakan lakukan. Suara nyanyian naik turun, diiringi suara mangkuk emas, ikan kayu, dan artefak magis lainnya. Suara dengungan bergema di aula kekuatan agung. Namo Amitabha, Namo Amitabha, Namo Amitabha. Kepala Li Qingshan hampir meledak. Punggungnya terasa seperti terbakar. Gajah iblis surgawi Mahesvara melotot ke arahnya seolah-olah akan hidup kembali. Itu benar-benar efektif. Kepala biara Yangon menyatukan kedua telapak tangannya. Kelopak matanya setengah tertutup, dan dia tampak berwibawa dan hikmat. Lingkaran cahaya keemasan muncul di belakang kepalanya, membuatnya tampak hikmat dan berwibawa. Dia tampak sedikit mirip dengan Buddha Agung. Namo, Mi, Tuo, Buddha. Om, Ma, Ni, Pat, Mi, Ham. Petik 2. Dia mengucapkan 12 kata dengan perlahan. Setiap kata mengandung kekuatan besar, seperti auman singa. Aula kekuatan besar bergetar sedikit. Saat dia mengucapkan kata terakhirnya, dia menghantamkan telapak tangannya ke punggung Li Qingshan. Wah, Li Qingshan merasakan sesuatu yang manis di tenggorokannya dan hampir muntah darah. Organ-organ tubuhnya terasa seperti terkoyak. Dia berpikir, keledai botak ini benar-benar kejam. Apakah dia mencoba membunuhku? Kepala biara Yangon hanya mengincar gajah iblis surgawi Mahesvara. Jika dia tidak dapat menghancurkannya, maka dia harus menghancurkan Li Qingshan, yang sedang berjalan di jalan Mahesvara. Meskipun dia adalah murid Sekte Wan Xiang dan tidak dapat dibunuh secara langsung, dia dapat melukainya dengan parah dan menghentikan kemajuan kultivasinya. Paling tidak, dia dapat menghentikan kitab suci Mahesvara agar tidak menyebar di Sekte Wan Xiang. Dao Agung tidak bisa hidup berdampingan. Jangan salahkan aku. Li Qingshan menggertakkan giginya dan menahan serangan itu. Tubuhnya begitu kuat sehingga bahkan kepala biara Yangon pun terkejut. Dia segera menenangkan diri dan mengaktifkan seluruh kekuatannya. Tubuhnya bersinar terang seperti matahari yang jatuh ke aula kekuatan besar. Sang Buddha Agung bersinar terang dalam cahaya. Telapak tangannya menekan punggung Li Qingshan inci demi inci, menekan dada gajah iblis surgawi Mahesvara. Dunia ini seperti rumah api, semua makhluk hidup menderita. Tanah suci yang penuh kebahagiaan, bebaskan semua makhluk hidup dari penderitaan. Di tengah nyanyian yang sangat khusyuk, para biksu samar-samar dapat melihat Buddha besar yang tembus cahaya berjalan turun dari singgasana. Kaki Buddha besar itu melewati kepala biara Yangon dan menginjak punggung Li Qingshan. Li Qingshan merasakan ledakan di kepalanya, seolah-olah akan meledak. Lautan kesadarannya kacau balau. Hanya Buddha Agung yang berdiri di sana, menatapnya dengan ekspresi misterius dan senyum yang bukan senyum. Kitab suci Mahesvara mulai beredar tak terkendali. Li Qingshan melawan dengan sekuat tenaganya hampir secara naluriah. Gajah iblis surgawi Mahesvara benar-benar mulai bergerak. Ia melambaikan tangannya dengan marah dan ingin bertarung. Namun, kekuatan ini begitu besar dan tekad ini begitu kuat. Itu adalah satu-satunya di dunia, dan tidak dapat digoyahkan. Ia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Satu-satunya hal yang dapat ia lakukan adalah menyembah dan bertobat kepada Sang Buddha. Dia tidak bisa menahan rasa penyesalan. Dia tidak mungkin bertindak terlalu jauh kali ini, kan? Di mata kepala biara Yangon, gajah iblis surgawi Mahesvara berangsur-angsur menjadi kabur dan terdistorsi. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman. Tiba-tiba, sebuah keinginan yang dipenuhi dengan kehancuran besar turun dari langit dan menembus bagian atas kepala Li Qingshan. Gajah iblis surgawi Mahesvara di belakangnya membuka mata ketiganya di dahinya dan menyemburkan gumpalan api hitam ilahi. Api itu mengenai ruang di antara kedua alis kepala biara Yangon. Kepala biara Yangon berteriak kesakitan dan terjatuh terlentang. Li Qingshan juga jatuh. Gajah iblis surgawi Mahesvara di belakangnya menghilang. Seolah-olah semua kekuatannya ditembakkan bersama dengan api ilahi hitam. Sebagai gantinya adalah Buddha emas. Chapter 1465. Setelah beberapa lama, jari-jari Li Qingshan berkedut. Setiap inci tubuhnya terasa seperti terkoyak-koyak dan disatukan kembali. Kemudian, tubuhnya basah kuyup oleh lava. Setiap gerakan kecil terasa 10 kali atau bahkan 100 kali lebih menyakitkan. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan kerusakan pada kesadarannya, ini tidak ada apa-apanya. Seorang Buddha berdiri dalam kesadarannya, menginjak setan Yin yang berada di ambang kehancuran. Dia tidak pernah menyukai Mahesvara sebanyak ini karena patung Mahesvara biasanya tidak memengaruhinya. Akan tetapi, Sang Buddha Agung ini selalu ingin agar ia menyembah dan berlutut memohon belas kasihan. Ia tidak berani bersantai, kalau tidak, ia akan berpindah agama menjadi penganut agama Buddha. Itu akan menjadi pengaruh yang tidak dapat diubah dan menakutkan. Bahkan Nirvana Rebirth pun tidak akan berguna. Dia terhuyung-huyung dari tanah dan melirik Yangon. Dia melihat wajahnya dipenuhi rasa sakit dan matanya terpejam. Ada lubang kecil di antara alisnya dan gumpalan asap hitam mengepul dari lubang itu. Sekalipun Mahesvara tidak dapat melawan Buddha, bukan berarti biksu manapun dapat menghancurkan patungnya. Persetan dengan leluhurnya, keledai botak ini punya niat buruk terhadapku. Seperti yang diduga, dia tidak botak atau berbisa, tidak botak atau berbisa. Tidak, aku harus segera meninggalkan tempat ini. Li Qingshan menahan rasa sakit yang luar biasa dan bangkit dari tanah. Dia terhuyung-huyung keluar dari aula. Kepala biara, petik 2. Terdengar teriakan kaget di aula kekuatan besar. Semua pendeta berkumpul di sekitarnya. Seorang biksu dengan setengah bahunya terbuka menghalangi jalan Li Qingshan. Kamu tidak boleh pergi. Dia telah melewati 4 kesengsaraan surgawi dan memperoleh buah sungai Sutuo. Dia adalah biksu pelindung kuil tanah suci. Para biksu pelindung lainnya juga kembali sadar.
Mereka menghunus tongkat, dan pedang, mengelilingi Li Qingshan di aula besar. Jika pada hari biasa, Li Qingshan dapat membunuh mereka semua dengan satu tangan. Namun sekarang, biksu pemula manapun dapat mengalahkannya dengan pukulan ringan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa seekor harimau akan diganggu oleh seekor anjing saat ia terjatuh. Sekarang, hal itu benar-benar telah menjadi ramalan. Li Qingshan sangat marah. Matanya hampir melotot, siapa yang berani menghalangiku? Suaranya rendah dan serak, dan matanya merah seperti darah. Para biarawan gemetar dan mundur. Mereka yang takut-takut jatuh terduduk di pantat dan berusaha menyelamatkan diri. Terutama biksu pelindung yang terkemuka. Pandangan matanya menjadi kosong, seakan-akan dia tidak berada di dalam balai kekuatan besar, melainkan di dalam hutan pegunungan yang gelap dan suram, berhadapan dengan seekor harimau ganas yang sudah gila karena terluka sewaktu masih manusia. Rasa takut langsung mencengkeramnya. Saat dia sadar kembali, dia sudah memberi jalan bagi mereka. Yang lain tidak berani menghentikannya. Mereka hanya melihat Li Qingshan berjalan keluar pintu selangkah demi selangkah. Punggungnya bungkuk, dan langkah kakinya ringan. Setiap langkah tampaknya menguras seluruh tenaganya, tetapi tidak ada yang berani menyerangnya. Sang Buddha masih duduk di singgasananya. Ekspresinya tak terduga saat dia melihat Li Qingshan pergi dengan senyum tipis di wajahnya. Li Qingshan akhirnya melangkah keluar dari gerbang kuil tanah suci. Kepingan salju tebal berkibar di depannya, diwarnai merah oleh darah di matanya. Dunia menjadi kabur dan kacau. Pikirannya menjadi rileks, dan dengan suara keras, butiran-butiran salju berterbangan di mana-mana saat ia terjatuh dengan keras ke tanah. N kecil, di pagoda batu abu-abu, Little N sedang duduk bersila dengan mata tertutup, berkultivasi. Tiba-tiba, dia merasa tidak nyaman dan membuka matanya. Qingshan dalam bahaya. Dia bergegas ke pagoda dan membuka pintu. Li Qingshan tergeletak di luar pintu, tubuhnya dipenuhi lumpur. Jejak panjang tertinggal di salju. Qingshan, teriaknya kaget. Dia menggendongnya dan membawanya ke puncak pagoda. Li Qingshan melontarkan dua kata dengan suara yang sangat lemah namun penuh tekad, bunuh sang Buddha. Jantung N kecil berdebar kencang. Dia sudah melihat patung Buddha emas di belakangnya. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan pedang pembunuh Buddha. Setelah ragu sejenak, dia memegang gagang pedang dengan kedua tangan dan menusukkannya ke bawah. Patung Buddha itu memancarkan cahaya keemasan, tetapi retak karena terkena pedang putih. Pedang itu menembus dada patung Buddha. Itu juga menusuk dalam ke punggung Li Qingshan. Terdengar suara keras di lautan kesadaran Li Qingshan. Patung Buddha itu runtuh, dan lautan kesadarannya pun hancur. Saat patung Buddha itu menghilang, darah mengalir ke seluruh tubuhnya. Tulang-tulangnya berubah menjadi bubuk, dan organ-organ dalamnya berubah menjadi bubur. Little N buru-buru membuang pedang pembunuh Buddha. Dia ingin memegang Li Qingshan, tetapi Li Qingshan ambruk di antara kedua lengannya. Auranya menghilang sepenuhnya. Seluruh tubuhnya membeku. Dia tercengang, dan hatinya hancur. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia mendengar suara burung phoenix yang lemah. Daging dan tulangnya berubah menjadi api. Mereka juga sangat lemah. Butuh banyak usaha bagi mereka untuk berkumpul dan membentuk manusia. Kelahiran kembali nirvana. Dalam kegelapan yang tak berujung, Li Qingshan merasakan pipinya basah. Dia perlahan membuka matanya. Xiao An menatapnya dengan air mata di matanya, dan bola matanya terus jatuh. Li Qingshan tertegun sejenak. N kecil melemparkan dirinya ke arahnya dan memeluknya erat-erat. Dia tidak bisa menahan tawa. Dia menepuk kepalanya dan berkata, "Jangan khawatir, aku baik-baik saja." Hidungnya juga sedikit sakit. Kali ini, dia benar-benar melakukan perjalanan ke gerbang neraka. Ia tidak menyangka bahwa orang yang hampir membunuhnya bukanlah Li Liehuo atau Cao Tianjiao, melainkan seorang biksu yang tidak mempunyai dendam padanya. Namun, ia menduga bahwa keledai botak juga tidak mengalami nasib yang mudah. Ini setara dengan dua dewa dan Buddha yang perkasa melewati tubuh mereka, dan mereka berdua dihukum karena menghancurkan patung mereka. Setidaknya dia masih memiliki Nirvana Rebirth. Keledai botak itu mungkin tidak seberuntung itu. Ini sungguh memalukan. Sekarang setelah dipikir-pikir, dia masih merasakan ketakutan yang masih ada. Namun untungnya, dia akhirnya berhasil menyingkirkan patung-patung yang berantakan di belakangnya. Dia juga merasa sangat rileks. Pada saat ini, kelelahan melandanya seperti air pasang. Ia menguap dan bergumam, "Aku ingin tidur." N kecil menggendongnya secara horizontal dan meletakkannya di tempat tidur besar yang empuk. Ia masih mendekapnya dalam pelukannya. Gadis ini, pikir Li Qingshan dan tertidur lelap. Apa yang terjadi di kuil tanah suci dengan cepat menyebar ke seluruh kota awan hitam. Khususnya, berita bahwa kepala biara Ramon memiliki lubang di kepalanya dan masih koma telah mengguncang seluruh kota awan hitam. Di aula api, Li Liehuo tengah serius mendengarkan cerita seorang biksu tentang apa yang terjadi di kuil tanah suci. Biksu itu berteriak, kepala biara mencurigai bahwa Li Qingshan adalah mata-mata dari daerah iblis. Itulah sebabnya dia dijebak. "Kakak senior, tolong bantu kami menangkap Li Qingshan segera." Li Liehuo terdiam. Seorang mata-mata dari daerah iblis. Bagaimana bisa ada mata-mata yang begitu arogan di dunia ini? Dan, bahkan dia pasti bukan lawan kepala biara di kuil tanah suci. Bagaimana mungkin Li Qingshan memiliki sesuatu seperti itu? Terlebih lagi, dia membelakangi kepala biara, dengan paksa menerima serangan telapak tangan tanpa melakukan perlawanan apapun. Pasti ada yang salah dengan ini. Bagaimanapun, Li Qingshan adalah murid Sekte Wan Xiang, orang luar tidak bisa ikut campur. Baiklah, kau kembali saja ke kuil dulu. Aku akan menyelidikinya sesegera mungkin. Hu Zigang memarahi, anak ini benar-benar malapetaka. Li Liehuo mengerutkan kening, jangan bicara omong kosong. Kakak senior pertama, aku tidak bicara omong kosong. Pasti ada yang salah dengan anak ini. Semua jenderal setuju.
Pada saat yang sama, di aula kura-kura hitam, Chao Tianjiao mendengarkan cerita biksu lain. Pikiran yang sama terlintas di benaknya. Anak ini baru beberapa hari berada di kota awan hitam. Pertama, dia pergi ke daerah iblis. Semua orang iblis yang ditempatkan di Cold Blood Pass terbunuh. Ketika dia kembali ke aula api untuk melapor, hampir semua jenderal Legiun Api terluka. Komandan Li Liehuo sangat dipermalukan. Setelah perjalanan lain ke kuil Tanah Suci, kepala biara Yangon langsung pingsan. Ini terlalu aneh. Sekarang dia telah memasuki pasukan penyu hitam. Selanjutnya bukan giliranku, kan? Chao Tianjiao, yang tidak pernah takut pada apapun, juga merasakan hawa dingin di hatinya. Tiba-tiba dia merasa sedikit menyesal. Chapter 1466. Li Qingshan tidur selama 8 hari 7 malam dalam satu tarikan napas sebelum bangun. Ia masih merasa tidak berdaya di sekujur tubuhnya, dan pikirannya juga lamban. Sudah lama sekali ia tidak terluka parah seperti ini. Atau dengan kata lain, dia belum pernah mengalami cedera yang begitu mengerikan sebelumnya. Di masa lalu, bahkan jika dia hancur berkeping-keping, dia dapat pulih dengan satu nirvana. Namun kali ini, dia hampir mati bahkan tanpa menggunakan nirvana milik burung phoenix. Dia gagal pulih bahkan setelah tidur panjang. Dia memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang keberadaan para dewa dan Buddha dan betapa berbahayanya mereka. Kalau dia orang biasa, dia pasti ingin menjaga jarak dengan hormat saat ini. Sebaliknya, dia merasakan dorongan. Hanya sekilas saja sudah sangat menggairahkan. Jika dia berdiri di hadapan mereka secara langsung, siapa yang tahu seperti apa jadinya. Hari itu tidak akan lama lagi. Dia harus segera bertemu dengan Dewa Iblis Kyongki. Waktu tidak menunggu siapapun. Dia harus membuat persiapan untuk mencapai kedalaman wilayah iblis dan tiba di depan Gunung Kingki. Namun saat ini, dia harus pergi ke aula kura-kura hitam terlebih dahulu dan menemui kakak perempuan senior pertamanya, Chao Tianjiao. Karena kepala biara masih belum bangun, hal itu telah menyebabkan kegemparan besar di kota awan hitam. Jika bukan karena hukum militer yang ketat dari tentara, para biksu prajurit dari kuil Tanah Suci mungkin telah menghancurkan menara batu abu-abu itu. Pantas saja kau menerima hukuman. Li Qingshan sama sekali tidak bersimpati padanya. Jika bukan karena Little N, dia pasti sudah mati sekarang, atau dia akan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. N kecil mengangguk setuju. Li Qingshan mencubit pipinya sambil tersenyum. Semua ini berkatmu. Itu semua berkat pedang pembunuh Buddha. Little N menghindari tangannya dan menghunus pedang pembunuh Buddha. Setelah membunuh patung Buddha besar, ujung pedang itu menjadi lebih berkilau, tetapi itu memberi Li Qingshan sensasi yang luar biasa tajam. Little N telah memperoleh banyak manfaat dari perjalanannya ke kota Black Cloud kali ini. Dia tidak hanya memperoleh daging dan darah dari beberapa ratus ribu mayat iblis sebagai makanan, tetapi patung Buddha tersebut juga telah memperkuat pedang pembunuh Buddha selangkah lebih maju. Selain itu, pemahamannya tentang jalan tulang putih dan keindahan luar biasa semakin mendalam selama proses ini. Dia samar-samar merasa seperti akan menerobos kemacetan. Li Qingshan menyerahkan cincin Sumeru yang berisi mayat-mayat kaum iblis kepadanya dan tersenyum. Aku akan jalan-jalan. Kau tinggallah di sini dan berkultivasilah dengan baik. Berdasarkan situasi terkini, pembantaian di masa mendatang akan lebih intens. Aku tidak bisa hidup tanpamu. N kecil mengangguk dengan sungguh-sungguh, seolah sedang menerima misi penting. Li Qingshan tersenyum dan menundukkan kepalanya. Dia baru saja akan mencium keningnya ketika dia tiba-tiba berhenti. Dia siap untuk pergi. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya yang halus menatap ke arah Li Qingshan. Li Qingshan tertegun sejenak. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia benar-benar telah tumbuh dewasa. Kulitnya masih selembut air, putih dan kemerahan. Ada tahi lalat merah di antara kedua alisnya, memberinya kesan kecantikan yang bermartabat. Itu bukan seperti peri yang turun ke dunia fana, tetapi justru sebaliknya. Itu adalah semacam postur terbang yang tidak wajar dan tidak wajar. Dari semua kecantikan di dunia, tak ada yang dapat dibandingkan dengannya. Apa yang disebut kecantikan luar biasa tidak lebih dari itu. Li Qingshan menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya dengan lembut. Dia tersenyum dan berkata, puas. Xiao An menyentuh bibirnya dan tampak sedang berpikir. Gadis kecil ini benar-benar tahu bagaimana membuat masalah. Li Qingshan tertawa saat dia berjalan menuruni menara. N kecil menggigit bibirnya dan berkata dengan marah, apa? Li Qingshan tiba di aula kura-kura hitam. Tempat itu kosong, hanya ada Chao Tianjiao. Dia berdiri di balkon terapung dengan punggung menghadapnya, seolah-olah dia sedang melihat wilayah iblis. Bahkan ketika Li Qingshan menangkupkan kedua tangannya dan berkata, kakak senior, aku di sini. Dia bersikap seolah-olah tidak mendengarnya. Li Qingshan berpikir, wanita ini mencoba pamer lagi. Dia tidak mengatakan apa-apa dan mulai mengaguminya. Harus diakui, bentuk tubuhnya sangat bagus. Berdiri tegak di tengah angin dan salju, bahkan dari belakang, dia tampak gagah. Kakinya ramping dan lurus, pinggangnya lentur dan kuat, bokongnya, lihat bokongnya, seperti yang diharapkan dari kakak perempuan tertua. Li Qingshan menjilat bibirnya, dia menatapnya, retakan, pagar batu di tangan Chao Tianjiao retak. Jika kau melihat lagi, aku akan mencungkil bola matamu. Li Qingshan tahu bahwa dia tidak hanya berbicara. Dia bahkan menduga bahwa dia telah melakukannya. Mengingat bahwa dia saat ini dalam kondisi lemah, dia menarik kembali pandangannya dan berkata sambil tersenyum, mengapa kamu mencariku, kakak senior? Chao Tianjiao menoleh ke belakang dan berkata, tahukah kamu? Jika Yangon tidak bangun, apa yang akan terjadi padamu? Dia akan bangun. Li Qingshan sama sekali tidak khawatir. Sebagai salah satu orang yang terlibat, ia percaya bahwa kepala biara Yangon tidak akan mati.
Bagaimanapun, ia adalah seorang arhat buah ganda yang telah mengalami 5 kesengsaraan surgawi, dan ia berada di wilayahnya sendiri. Yang terpenting, sebagai salah satu saudara Buddha yang paling setia. Li Qingshan menunjuk ke atas. Buddha melindunginya. Itu tidak salah. Cao Tianjiao tersadar dan menatap Li Qingshan dari atas ke bawah dengan penuh minat. Lalu, siapa yang melindungimu? Sekarang kepala biara Yamon masih pingsan, dia bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Li Qingshan berkata dengan bangga, aku selalu melindungi diriku sendiri. Cao Tianjiao berkata dengan nada sinis, ku dengar kau merangkak kembali. Meskipun badai salju hari itu sangat dahsyat, masih ada orang yang melihat pemandangan ini. Di bawah propaganda para jenderal resimen api yang ganas, hal itu dengan cepat menjadi bahan tertawaan di ketentaraan. Li Qingshan tersenyum. Ada kalanya aku tidak bisa melindungi diriku sendiri. Cao Tianjiao terkejut. Dia selalu melihatnya sebagai seorang yang fanatik. Hal semacam ini akan dianggap sebagai aib besar oleh seorang prajurit biasa. Dia tidak menyangka dia akan mengakuinya begitu mudah. Sebaliknya, dia merasakan sedikit kekaguman. Jika dia tidak ambisius dan bertekad, dia tidak akan berpikiran terbuka seperti itu. Sejauh pengetahuannya, Li Liehuo tidak tertawa saat mendengar hal ini. Sebaliknya, ekspresinya serius. Sayang sekali dia terlambat bergabung. Kalau tidak, dia mungkin benar-benar bisa bersaing dengan kita untuk posisi kakak tertua. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan kata-kata ini. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, ceritakan secara rinci apa yang terjadi hari itu di Cold Blood Pass. Situasi aneh ini membuatnya merasa tidak nyaman. Konflik internal dan dendam adalah masalah kecil. Perang melawan wilayah iblis adalah gambaran yang lebih besar. Selama bertahun-tahun berperang, Kaisar Iblis sering tumbang. Banyak pula Kaisar manusia yang tumbang. Mereka tidak akan berbelas kasihan hanya karena kamu adalah murid langsung atau kakak perempuan tertua. Mereka hanya akan lebih jahat dan kejam. Baiklah, Li Qingshan mengangguk. Dia mengerti betapa seriusnya situasi ini. Musuh terbesarnya adalah Demon God Qiongqi, bukan Cao Tianjiao atau Li Liehuo. Bahkan jika dia membalas dendam terhadap Li Liehuo, itu hanya akan terjadi di tengah jalan. Dia tidak akan membuang waktu untuk memasang jebakan apapun. Terjerat secara membabi buta dalam dendam dan rasa syukur adalah jalan menuju kematian. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Kemudian, dia berkata, situasinya rumit. Terlalu sulit untuk dijelaskan. Saya baru di sini. Saya tidak tahu apa yang ingin Anda ketahui. Jika kau percaya padaku, aku akan membiarkanmu melihatnya dengan matamu sendiri. Cao Tianjiao menyilangkan lengannya. Apakah itu teknik Great Freedom Heavenly Demon? Li Qingshan tersenyum. Tidak juga, itu hanya iblis. Ayo, Cao Tianjiao melepaskan pikirannya. Li Qingshan memejamkan matanya. Roh yin-nya keluar dari tubuhnya dan menerkam Cao Tianjiao. Dalam sekejap, pemandangan di depan mata Cao Tianjiao berubah. Berdiri di dasar Cold Blood Pass, angin menderu, dan salju berputar-putar. Bahkan bau darah di udara pun tercium jelas. Dia tidak bisa menahan diri untuk memuji, sungguh gerakan yang bagus. Mampu menariknya ke dalam ilusi secepat itu karena ia melepaskan pikirannya. Itu cukup mengesankan. Li Qingshan berdiri di sampingnya. Namun, dia dalam keadaan tembus pandang. Seolah-olah dia akan menghilang kapan saja. Setelah ditekan oleh Sang Buddha Agung, jiwa yin-nya rusak parah. Dia belum pulih sepenuhnya. Tanpa patung iblis surgawi kebebasan besar, teknik melarikan diri dari halusinasi dan mantra lainnya sangat terpengaruh. Mantra-mantra itu jauh lebih lemah. Namun, kitab kebebasan telah memasuki ranah yang sama sekali baru. Roh yin menjadi lebih dekat dengan roh yin. Dia tidak perlu khawatir kehilangan kendali lagi. Dia jauh lebih bebas sekarang. Saat itu, dia tidak punya pilihan selain menyembah iblis surgawi kebebasan agung. Berdoa kepada para dewa dan Buddha adalah jalan yang jahat. Sekarang, dia berada di jalan yang benar. Ayo masuk dan lihat. Pada saat yang sama, kepala biara Yamon berjalan perlahan. Cuacanya sejuk. Angin hangat membelai wajahnya. Aura Buddha memenuhi udara. Daratannya datar dan tak berbatas. Tidak ada gunung atau jurang yang dalam. Tubuhnya terbakar dengan api hitam yang dapat menghancurkan segalanya. Namun, tidak ada rasa sakit atau takut di wajahnya. Sebaliknya, dia tersenyum tenang. Dia tampak seperti pengembara yang telah kembali ke rumah. Matanya dipenuhi dengan kegilaan dan pengabdian. Tiba-tiba, hujan bunga surgawi jatuh dari langit dan membasahi tubuhnya. Api segera padam dengan cepat. Dia berlutut dan menyatukan kedua telapak tangannya. Dia gembira. Apakah yang terhormat memanggilku ke tanah suci kebahagiaan? Kemudian, dia terbangun. Bahkan lubang di dahinya pun sembuh. Ada sedikit pemahaman di hatinya. Misinya belum selesai, dan dia harus melanjutkannya. Li Qingshan, Chapter 1467. Jantung Li Qingshan bergetar tak dapat dijelaskan. Ilusi itu runtuh, dan roh yin-nya menghilang. Roh yin itu samar-samar terlihat dan sangat lemah. Dia dengan cepat kembali ke tubuh fisiknya. Mata Cao Tianjiao tampak linglung sejenak, lalu dia kembali ke Aula Xuanwu. Dia melirik wajahnya dan tersenyum, kamu terluka parah. Li Qingshan tersenyum kecut, terima kasih atas perhatianmu, kakak senior. Aku sedikit khawatir apakah kamu bisa menerima hadiahku di kompetisi militer mendatang. Cao Tianjiao tampak seperti akan melepaskannya jika dia memohon padanya. Li Qingshan berkata dengan acuh tak acuh, aku ingin bertarung 10. Kamu memang keras kepala. Jangan salahkan aku kalau kamu sampai kehilangan muka. Jika tidak ada lagi yang bisa kulakukan, aku pergi. Li Qingshan memang keras kepala. Dalam kondisi lemahnya saat ini, dia tidak akan pulih dalam waktu 1 bulan, tetapi dia tidak akan pernah mengibaskan ekornya dan memohon pada Cao Tianjiao.
Cao Tianjiao melambaikan tangannya. Li Qingshan berbalik dan pergi. Saat hendak keluar pintu, tiba-tiba dia mendengar Cao Tianjiao berkata, kamu harus bersiap menghadapi Raja Iblis yang gila. Ini adalah upacara pembukaan kompetisi militer. Kamu hanya bisa menang dan tidak boleh kalah, kalau tidak aku tidak akan membiarkanmu. Li Qingshan balas menatapnya dan mengangguk sedikit, terima kasih. Yang disebut sebagai penguasa iblis gila itu mungkin adalah binatang iblis. Kenali dirimu sendiri dan kenali musuhmu, dan kamu tidak akan pernah bisa dikalahkan. Selama kamu tahu siapa lawannya, kamu bisa membuat banyak rencana sebelumnya. Bahkan, dia sudah punya beberapa ide sekarang. Setelah Li Qingshan pergi, Cao Tianjiao menggelengkan kepalanya. Dasar bocah terkutuk, kau masih saja sombong bahkan saat kau terluka. Aku sudah berbelas kasih kali ini, mengingat kau telah mengizinkanku melewati jalur darah dingin. Memikirkan hal ini, ekspresinya sedikit bermartabat. Situasi di Leng Sui Pass memang sangat aneh. Tidak sesederhana Tuan Cheng berubah menjadi binatang iblis, tetapi pembantaian yang direncanakan dan disengaja. Selain itu, Raja Iblis dan Raja Iblis telah dibersihkan terlebih dahulu. Tapi apa tujuan semua ini? Cao Tianjiao menatap ke langit, hanya melihat awan hitam dan salju tebal. Li Qingshan meninggalkan aula kura-kura hitam tetapi tidak kembali langsung ke menara batu abu-abu. N kecil mungkin sedang berkonsentrasi berkultivasi, tetapi dalam kondisinya saat ini, ia tidak dapat berkultivasi, jadi ia hanya berjalan-jalan di sekitar kota. Postur tubuh yang santai dan ekspresi yang santai, di tengah para prajurit yang bertampang garang di jalan yang sedang terburu-buru. Itu cukup menarik perhatian. Sebenarnya cukup banyak orang yang mengenalinya, namun ekspresi mereka semua tidak ramah, dan tidak ada seorang pun yang maju untuk menyapanya. Jika bukan karena identitas dan kekuatan Li Qingshan, mungkin ada banyak orang yang datang untuk memprovokasi dia. Li Qingshan bukan saja telah menyinggung Li Liehuo, dia juga telah mempermalukan seluruh pasukan neraka mengamuk. Dendam terhadap Cao Tianjiao, dia telah menyinggung tentara Xuan Wu lagi. Padahal, jika hanya itu tidak akan cukup untuk membuat prajurit biasa begitu memusuhi dia. Sebaliknya, dia mungkin akan mendapatkan cukup banyak rasa hormat. Bagaimanapun, yang kuat disembah di ketentaraan. Namun baru-baru ini, dia telah menyebabkan kepala biara Yangon jatuh koma. Dia telah sepenuhnya menjadi pendosa besar di mata seluruh pasukan. Kepala biara tidak hanya bertanggung jawab untuk memurnikan tanah iblis dan mencatat sumbangan, tetapi ia juga harus menghilangkan ki iblis dari para prajurit yang bertempur di wilayah iblis. Jika tidak, akan sangat mudah bagi mereka untuk menderita penyimpangan ki atau bahkan menjadi orang iblis. Dia menjunjung tinggi filosofi sekte Tanah Suci tentang kesetaraan bagi semua orang. Dia orang yang santai dan ramah, sehingga dia sangat populer di kota awan hitam. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang telah ditolong olehnya, terutama para prajurit di tingkat bawah. Akibatnya, Li Qingshan sekarang menjadi terkenal. Sebagai seorang murid, dia menjadi seorang jenderal segera setelah dia masuk tentara, jadi dia sekarang punya julukan, Jenderal Merangkak di Tanah. Pendengaran Li Qingshan sangat tajam. Dia selalu bisa mendengar gumaman yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak ada satu pun yang bagus. Sekalipun dia berpikiran terbuka, dia tetap membenci mereka sampai ke akar-akarnya. Tiba-tiba ia mendengar teriakan-teriakan dan suara perkelahian, begitu pula sorak-sorai dan umpatan-umpatan, yang seketika membuyarkan gumaman-gumaman itu. Dia penasaran. Setelah memutari menara, ia tiba di tempat pengeboran. Ada kerumunan padat sekitar 2 atau 3 ribu orang, yang bersorak dan mengumpat di sekitar arena di tengah lapangan latihan. 2 prajurit bertarung dengan sengit di atas arena, 1 orang mengenakan baju zirah ringan dan memegang tombak. Yang lainnya mengenakan baju besi berat dan memegang pedang dan perisai. Meskipun mereka semua adalah prajurit tingkat rendah yang bahkan belum mengalami kesengsaraan surgawi pertama, mereka semua penuh dengan semangat juang dan niat membunuh. Setiap kali mereka bertarung, itu akan menyebabkan keributan besar. Apa yang terjadi? Li Qingshan menarik seorang prajurit muda yang sedang menonton pertunjukan di tepi terluar. Prajurit muda itu menatap lurus ke arah cincin itu dan berkata tanpa menoleh ke belakang, apakah kamu baru di sini? Kamu bahkan tidak tahu ini. Ini adalah kompetisi seluruh pasukan. Li Qingshan berkata dengan heran, persaingan seluruh pasukan sudah dimulai. Bukankah akan memakan waktu setengah bulan? Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Kompetisi seluruh pasukan akan dimulai segera setelah musim dingin tiba. Li Qingshan mengusap dagunya. Ia menduga bahwa ini mungkin babak penyisihan, dan setengah bulan kemudian akan menjadi pertandingan final. Dugaannya benar. Begitu musim dingin tiba, angin dan salju akan bertiup kencang, dan udara akan sangat dingin. Pasukan tidak dapat maju. Terlepas dari penyelidikan skala kecil dan pembunuhan, mereka pada dasarnya dalam keadaan gencatan senjata. Pasukan yang beranggotakan 1 juta orang bersembunyi di barak kota awan hitam, dan mereka semua adalah orang-orang yang bersemangat dan suka berkelahi. Jika mereka tidak diberi sesuatu untuk dilakukan, mereka pasti akan menimbulkan masalah. Akibatnya, kompetisi seluruh pasukan akan diadakan segera setelah musim dingin tiba. Untuk menggugah semangat para prajurit, mereka tidak hanya akan diberi penghargaan besar, tetapi status mereka di ketentaraan juga akan ditentukan secara langsung. Bahkan prajurit dengan level terendah pun dapat tampil dalam kompetisi yang akan diikuti Li Qingshan jika mereka dapat meraih peringkat tinggi. Ini bukan hanya suatu kehormatan, tetapi jika mereka menarik perhatian seorang jenderal tertentu, mereka dapat segera dipromosikan atau dipilih sebagai pengawal pribadi. Mereka bahkan dapat memperoleh metode kultivasi dan secara resmi menginjakkan kaki di jalur kultivasi. Banyak orang beruntung seperti itu akan lahir setiap tahun. Dan karena musim dingin di sini sangat panjang, pada dasarnya setengah dari waktu dihabiskan untuk melawan kaum iblis, sementara setengah lainnya dihabiskan untuk berkompetisi dengan seluruh pasukan.
Ini adalah dua jalur promosi terpenting di pasukan. Meskipun yang terakhir sering mengakibatkan kematian, itu jauh lebih aman daripada melawan bangsa iblis, jadi seluruh pasukan jelas bersemangat. Bahkan mereka yang gagal pun dapat dengan senang hati berjudi beberapa putaran jika mereka percaya pada penilaian dan keberuntungan mereka sendiri. Para prajurit yang tergesa-gesa dan ganas di sepanjang jalan itu akan menonton perlombaan atau ikut serta di dalamnya. Pada saat ini, sorak-sorai membubung bagai gelombang, menggapai awan. Di atas ring, prajurit yang membawa tombak meraih celah dan menusukkan tombaknya ke celah pada baju besi lawannya. Wajah prajurit muda itu merah padam karena kegembiraan. Dia bisa menang banyak di ronde ini. Li Qingshan malah tersenyum. Dia tersesat. Sebelum dia selesai berbicara, prajurit dengan pedang dan perisai itu melemparkan podaunya dengan tegas dan meraih tombaknya. Mengabaikan luka-lukanya, dia tiba-tiba menyerang ke depan dengan perisainya. Dengan keras, dia menjatuhkan lawannya dari ring. Sorak-sorai itu langsung mereda, tergantikan oleh sorak-sorai lain dalam sekejap mata, bagaikan ombak di belakang yang melampaui ombak di depan. Prajurit muda itu menghentakkan kakinya dan mengumpat. Baru kemudian dia berbalik. Dia terkejut. Kenapa aku merasa kau begitu familiar? Ah, kamu merangkak. Merangkak apa? Sudut mata Li Qingshan berkedut. Prajurit muda itu mengoreksi dirinya sendiri dengan tergesa-gesa. Jenderal. Tidak peduli seberapa terkenalnya reputasi Li Qingshan, dia tidak dapat dipermalukan oleh seorang prajurit berpangkat rendah. Namun, prajurit muda itu tampaknya hanya menghilangkan kata, tanah. Li Qingshan sangat marah. Sikapku yang rendah hati bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Ia memukul prajurit muda itu hingga pingsan dengan pisau dan melemparkannya keluar arena. Ia dengan mudah mengambil helm logam dari prajurit itu dan mengenakannya di kepalanya sebelum berjalan ke tengah lapangan. Anak jalang, apa yang kau remas? Yang di belakang, mundur. Dia menerobos kerumunan di tengah serangkaian kutukan dan tiba di bawah ring. Prajurit dengan pedang dan perisai juga meninggalkan cincin itu untuk mengobati lukanya. Cincin itu kebetulan kosong, jadi dia melompat ke atasnya. Di bawah tatapan semua orang, dia mengangkat tangannya dan berseru. Hidup Li Qingshan. Chapter 1468. Teriakan ini mengalahkan semua kebisingan di lapangan latihan, dan dipenuhi dengan kebanggaan. Semua orang tercengang sejenak. Sekarang, menentang Jenderal merangkak, Li Qingshan sudah menjadi konsensus militer. Dari mana datangnya prajurit rendahan ini? Beraninya dia menentang kutukan dunia. Li Qingshan mengenakan helm besi yang menutupi separuh wajahnya. Itu adalah perlengkapan standar prajurit berpangkat paling rendah. Lebih dari itu, siapakah yang mengira bahwa seorang jenderal yang berwibawa akan berpura-pura menjadi prajurit rendahan dan secara pribadi naik ke panggung untuk melambaikan bendera dan berteriak memanggilnya. Tempat ini tidak jauh dari Aula Xuanwu, jadi Cao Tianjiao mendengarnya dengan jelas. Dia datang ke jendela dan mengenali Li Qingshan sekilas. Dia memegang dahinya dan mendesah, anak ini terlalu keterlaluan. Baru saja, dia mengira dia berpikiran luas dan luar biasa, tetapi sekarang dia secara pribadi naik panggung untuk menantangnya. Itu benar-benar berpikiran sempit. Tetapi anehnya, dia merasa bahwa ini adalah gayanya. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyum, dan dia terus memperhatikan dengan penuh minat. Seketika, semburan kutukan marah terdengar dari bawah arena, turun. Turun. Li Qingshan dengan arogan melirik sekeliling, mengacungkan jempol, dan menunjuk ke bawah, sampah. Hal ini membuat semua prajurit marah. Sebagian mengambil batu dan melemparkannya kepadanya, sementara mereka yang tidak melemparkannya hanya melakukannya karena mereka tidak dapat menemukan batu di bawah kaki mereka. Wus 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 wus. Untuk sesaat, langit dipenuhi dengan batu-batu yang berterbangan ke arah arena. Li Qingshan menghindar ke sana kemari, terlihat sangat lambat, tetapi dia berhasil menghindari semua batu yang berterbangan. Bagaimanapun juga, ini adalah tempat latihan. Tak lama kemudian, para prajurit tidak dapat menemukan batu lagi untuk dilempar, dan arena itu tertutup kerikil. Li Qingshan mengambil setumpuk barang dan berteriak, kembalikan padamu. Sekalipun dia tidak mengeluarkan banyak tenaga, orang-orang di bawah arena itu terhimpit bersama-sama, dan mustahil untuk menghindar. Sesaat terdengar teriakan kesakitan. Hati-hati, minggir, aduh, kepalaku, bajingan, siapa yang menginjak kakiku? Ada ribuan orang di bawah arena, tetapi hanya sedikit yang benar-benar terkena. Namun, untuk menghindar, mereka saling merapat, menyebabkan kekacauan yang lebih besar. Itu benar-benar kacau. Aku bahkan belum mengeluarkan kekuatanku dan kau sudah terjatuh. Li Qingshan berdiri di atas panggung dan tertawa terbahak-bahak. Semua orang melotot ke arahnya dan memaki-makinya dengan keras. Para prajurit di bawah panggung sudah tidak sabar untuk datang dan menghajarnya, tetapi mereka semua melihat ke menara di sisi lapangan latihan. Petugas yang bertugas mengawasi turnamen berdiri. Sambil menunjuk ke arah Li Qingshan, dia berkata dengan kasar, dari brigade mana dan tim mana kamu berasal? Siapa namamu? Beraninya kau mengganggu tempat latihan. Kau tahu bahwa kau telah melakukan pelanggaran berat. Di kota awan hitam, di bawah dua komandan korps adalah jenderal, dan mereka semua adalah pengikut sekte manifestasi segudang. Dia memimpin semua batalion. Kemudian, ada komandan, yang memimpin berbagai resimen. Mereka semua adalah murid yang telah lulus ujian kekaisaran, dan mereka dianggap sebagai eselon atas tentara. Mereka membentuk inti tentara. Di bawahnya ada jajaran panglima tertinggi brigade. Komandan adalah kepala jenderal tingkat menengah dan sangat dekat dengan eselon atas. Hanya kultivator inti emas yang telah melewati kesengsaraan surgawi kedua yang dapat menduduki posisi ini. Oleh karena itu, dari para jenderal hingga kolonel, mereka secara kolektif disebut sebagai letnan kolonel. Statusnya mulia.
Komandan ini tidak terkecuali. Dia adalah seorang kultivator inti emas, dan di Sekte Manifestasi Segudang, dia hanya seorang teman belajar. Dia tidak bisa dianggap sebagai murid resmi. Namun di ketentaraan, dia adalah sosok yang kejam dan kata-katanya sangat berbobot. Biasanya, dengan tatapan matanya, bahkan prajurit yang paling ganas pun akan takut dan menundukkan kepala dengan patuh. Dengan adanya dia di sini, betapapun semarahnya para prajurit, mereka tidak akan berani dengan gegabah menyerbu ke dalam arena. Namun, Li Qingshan tidak peduli dengan hal ini. Dia menegakkan punggungnya dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Dia bertanya balik, kamu dari brigade mana dan tim mana? Siapa namamu? Beraninya kau bicara seperti itu padaku? Apa kau tahu bahwa kau telah melakukan pelanggaran hukum? Sekali lagi, dia berhasil menggunakan teknik mengejek hebat. Efeknya luar biasa. Komandan itu menjadi marah. Turunkan dia. Seorang prajurit kekar segera menyerbu ke arena. Ia mengenakan baju zirah dan memegang senjata. Jelaslah bahwa dia ada di sini untuk bertanding. Untuk bisa sampai sejauh ini, dia sudah bisa dianggap sebagai prajurit yang tangguh di ketentaraan. Saya Zhang. Turun. Li Qingshan menendangnya keluar arena. Gelombang kutukan lainnya datang dari bawah arena. Orang tercela, serangan diam-diam, dan seterusnya. Kalian semua sampah, dengarkan. Li Qingshan menangkupkan tinjunya dan membuat gerakan penghormatan yang tak terbatas. Jenderal Li Qingshan perkasa dan mendominasi, baik hati dan benar, tampan dan percaya diri, dan menggunakan kebajikan untuk memenangkan hati orang-orang. Dia memuji dirinya sendiri sebagai pribadi yang tak tertandingi di surga dan tak tertandingi di bumi, yang tiada titik buta dalam ke-360 derajat. Cao Tianjiao mengerutkan kening dan menggertakkan giginya saat dia mendengarkan. Akhirnya, dia tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Para prajurit itu semua marah. Mereka awalnya mengira Li Qingshan tidak seburuk itu, tetapi sekarang mereka yakin. Li Qingshan selesai memuji dirinya sendiri dan melambaikan tinjunya. Jika ada yang tidak yakin, keluarlah. Aku akan menghajar mereka sampai mereka yakin. Urat-urat di dahi sang komandan berdenyut. Ia tak dapat menahannya lagi. Sialan, pukul saja dia sampai mati. Dengan perintah ini, semua orang menanggapi. Kerumunan menjadi marah dan menyerbu ke arah Li Qingshan seperti gelombang hitam. Haha bagus. Li Qingshan memukul dan menendang. Jika ada yang datang, dia akan memukul satu, jika ada yang datang, dia akan memukul sepasang. Ketika para prajurit itu berada dalam jarak 5 langkah darinya, mereka semua terlempar. Mereka terbang di atas kepala semua orang dan jatuh kembali ke kerumunan. Meskipun Li Qingshan dalam kondisi lemah, dia bukanlah seseorang yang bisa disentuh oleh para prajurit ini. Di matanya, mereka hanya akan berdiri dan membiarkannya memukul mereka satu persatu. Mula-mula ia masih berpikir mengenai gerakannya, bagaimana ia harus memukul, kemana ia harus menendang, namun akhirnya ia hanya mengayunkan tinjunya secara asal-asalan. Mengandalkan kemampuan ilahi bawaannya, kekuatan bumi, ia sengaja menahan kekuatannya. Ia ada di sini untuk melampiaskan amarahnya, bukan untuk membunuh, jadi ia tidak perlu khawatir kehabisan kekuatannya. Komandan itu perlahan-lahan merasa ada yang tidak beres. Prajurit ini terlalu kuat. Dalam waktu singkat, dia telah membuat ratusan orang terlempar, tetapi dia masih penuh energi dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Lebih jauh lagi, tidak ada satupun orang yang terlempar darinya yang terbunuh atau terluka parah. Beberapa bahkan dapat bangkit dan bergegas kembali ke arena. Jelaslah bahwa dia sedang berbelas kasih. Bahkan jika dia adalah seorang kultivator Golden Core, dia pasti tidak akan mampu menahan serangan dari begitu banyak prajurit dengan tangan kosong. Dia tidak bisa terbang atau membunuh mereka. Bahkan lebih mustahil baginya untuk menjadi begitu terampil. Para prajurit ini bukanlah bandit gunung biasa. Mereka semua adalah veteran yang telah melalui ratusan pertempuran dan jauh lebih kuat daripada praktisi Qi biasa. Selain itu, mereka terorganisasi dan disiplin. Mereka tahu cara bekerja sama satu sama lain dan maju serta mundur bersama. Banyak dari mereka sudah menggunakan senjata, tetapi mereka tidak berada dalam formasi militer. Jika tidak, bahkan jika seorang kultivator inti emas terjebak dalam formasi, ia akan terpotong-potong dan tidak akan bisa melarikan diri. Seorang komandan brigade berbisik, "Komandan, dia tidak mungkin Li. Set, pergi dan laporkan pada komandan legiun." Jantung sang komandan berdebar kencang. Jika memang orang itu, maka dia bukanlah seseorang yang bisa dihadapi oleh seorang komandan biasa seperti dirinya. Jika dia menghajarnya di tengah jalan, tidak akan ada cara untuk berunding dengannya. Kepada siapa saya harus melapor? Kamu berdua. Ada banyak orang di lapangan latihan yang mengerti. Para prajurit mungkin lemah, tetapi mereka tidak bodoh. Tak lama kemudian, banyak orang menebak identitas Li Qingshan. Keributan di sini terlalu besar dan telah lama membuat seluruh kota khawatir. Semua orang bergegas menyebarkan berita itu. Jenderal merangkak di tanah sedang memukuli seseorang. Chapter 1469. Berita buruk menyebar sejauh 1000 mil sementara berita baik tidak pernah tersebar. Semua orang di kota awan hitam tahu tentang Jenderal merangkak. Dia pada dasarnya adalah orang paling berkuasa di bawah Kaisar Manusia. Saat ini, 108 tempat latihan di dalam dan luar kota awan hitam semuanya sedang mengadakan kompetisi bela diri. Gerakan para prajurit pada dasarnya tidak dibatasi. Dengan ratusan kubu dan formasi guntur menggelegar, mereka sama sekali tidak takut terhadap serangan mendadak dari wilayah iblis. Jika Kaisar Iblis berani meninggalkan pasukan dan datang sendirian, bahkan 10 dari mereka akan mati di sini, apalagi 1. Jadi ketika berita itu tersebar, semua orang merasa harus menontonnya. Terakhir kali, ratusan ribu mayat manusia iblis menumpuk di lapangan latihan, dan Jenderal merangkak bertaruh dengan Li Liehuo. Banyak orang sudah menyesal tidak menontonnya.
Khususnya, di lapangan latihan yang paling dekat dengan lokasi latihan, orang-orang di atas panggung masih berkelahi, tetapi para penonton di bawah sudah berlarian semua. Melihat ke tepi lapangan latihan, para kapten dan komandan brigade juga telah menghilang. Keduanya saling memandang dan berhenti berkelahi. Kakak, ayo kita pergi dan lihat juga. Tanpa pertimbangan kapten, tidak ada gunanya bertarung. Baiklah, saudaraku, silakan. Mengapa kamu tidak pergi dulu? Mengapa saya harus pergi duluan? Suara siulan itu semakin keras. Baiklah, mari kita pergi bersama. Oke, 1 2 3. Petik 2. Di menara di samping lapangan latihan, kapten pengawas melihat situasi semakin memburuk. Dia sangat cemas. Setelah menunggu lama, komandan brigade akhirnya melapor kepadanya. Dia bertanya dengan tergesa-gesa. Apa yang dikatakan kakak tertua? Kakak tertua berkata, biarkan dia bertarung. Bagaimana dengan kakak perempuan tertua? Apa yang dipikirkannya? Kakak perempuan tertua, dia bersandar di jendela untuk menonton. Dan dia tampak sangat bahagia. Apa? Kapten tertegun sejenak sebelum akhirnya mengerti. Menatap ke arah aula Xuanwu, samar-samar ia melihat Cao Tianjiao. Ia buru-buru menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk padanya. Melihat ke lapangan latihan lagi, arena itu tenggelam oleh lautan manusia. Li Qingshan berdiri di antara ribuan orang seperti tembok yang menjulang tinggi. Tidak peduli bagaimana ombak menghantamnya, dia tetap tidak tergoyahkan dan mengalahkan semua musuh dengan mudah. Melihat orang-orang berbondong-bondong masuk dari segala arah, teriakan, Jenderal merangkak sedang bertempur. Bergema di jalan-jalan dan gang-gang. Ia merasa geli sekaligus kesal. Ia melepas helmnya dan berteriak, Jenderal merangkak sudah datang. Siapa yang berani melawanku? Lapangan pengeboran menjadi sunyi dan gelombang pasang pun berhenti. Tinju dan senjata para prajurit yang menyerbu di depannya berhenti di udara, saling memandang dengan cemas. Sekalipun dia seorang jenderal yang merangkak, dia tetaplah seorang jenderal, dan statusnya jauh melampaui prajurit biasa. Li Qingshan mengejek, apa? Beranikah engkau menggertak prajurit infanteri, dan sekarang takut setelah melihat jenderal? 10.000 orang murka, melotot marah dan menggertakkan gigi. Di tengah kekacauan itu, seseorang berteriak, bunuh. Sebuah batu menimbulkan ribuan riak. Puluhan ribu orang berteriak serempak, dan momentumnya seperti tanah longsor. Membunuh. Keberanian adalah jiwa sebuah pasukan, dan kemuliaan adalah jiwa sebuah pasukan. Anda bisa membiarkan mereka mati, tetapi Anda tidak bisa menyebut mereka pengecut. Baru saja, mereka tidak berani bertindak gegabah. Dia tidak takut dengan betapa kuatnya Li Qingshan, tetapi dia khawatir tentang identitasnya sebagai seorang jenderal. Hukum militer sangat ketat. Barisan mereka jelas dan tidak dapat diganggu-gugat. Tetapi pada tahap ini, itu tak tertahankan. Pelatihan yang mereka terima bukanlah untuk menghindari bahaya, tetapi untuk bertarung sampai mati tanpa mundur. Mereka menggunakan darah dan daging mereka untuk mengepung dan membunuh Raja Iblis dan Raja Iblis, menciptakan peluang bagi jenderal mereka sendiri. Ada Kaisar Iblis yang tewas di tangan prajurit infanteri. Meskipun mereka membayar harga kematian Kaisar manusia, seluruh pasukannya hampir musnah. Belum lagi Li Qingshan hanya seorang kultivator roh yin, bahkan jika dia seorang Kaisar manusia atau Kaisar Iblis, mereka akan berani bertarung. Li Qingshan merasakan tekanan meningkat, dan ekspresinya sedikit berubah. Aura yang begitu tragis dan menentukan. Apakah ini perang 6 jalan reinkarnasi? Dan ini karena sebagian besar dari mereka tidak memiliki baju sirah atau senjata apapun. Mereka tidak memiliki jenderal untuk membentuk formasi pertempuran, atau bendera atau genderang pertempuran untuk mengumpulkan aura militer. Jika mereka mengenakan baju sirah dan memegang senjata, membentuk formasi pertempuran, dan mengumpulkan aura militer, betapa hebatnya itu. Dia tidak bisa tidak merasa lebih hormat kepada para prajurit biasa ini. Terlebih lagi, di medan perang yang sesungguhnya, tempat kedua wilayah itu bersinggungan, para kultivator akan sangat terpengaruh. Tidaklah aneh jika mereka mati di tangan mereka. Jika aku pergi ke medan perang di masa depan, aku tidak boleh ceroboh. Begitu pasukan terbentuk, setiap prajurit biasa merasa tidak takut, dan kekuatan mereka berlipat ganda. Mereka menyerbu ke arah Li Qingshan tanpa mempedulikan apapun, maju gelombang demi gelombang, tidak takut mati. Dan pasukan baru dari luar lapangan latihan tidak terhitung jumlahnya, dan secara bertahap memasuki dalam jarak 5 langkah dari Li Qingshan. Awalnya, setiap batalion memiliki organisasinya sendiri, terutama Legiun Api Terik dan Legiun Xuanwu, yang bahkan lebih unik dan kompetitif. Sekarang setelah mereka mendengar bahwa lawan mereka adalah Jenderal Merangkak, Li Qingshan, dan kata-katanya sangat menyebalkan, mereka benar-benar menghancurkan organisasi dan bergabung. Cao Tianjiao terkekeh dan berkata, persatuan kota awan hitam bergantung padamu. Letnan, beraninya kau. Apakah orang ini benar-benar mengira tidak ada seorang pun di pasukanku? Letnan pengawas berjongkok di sudut lapangan latihan, dan para perwira brigade membentuk lingkaran untuk mengekspresikan kekaguman mereka. Dialah yang meneriakkan perintah pertama. Agar tidak dibenci oleh Li Qingshan, mereka sengaja mengalihkan strateginya ke tempat ini. Dia mencoba menebak niat kedua komandan korps, terutama kakak tertua Li Liehuo, karena dia berasal dari Legiun Neraka Membara. Komandan korps pasti sangat membenci Li Qingshan, dan pasti ingin memberi pelajaran pada orang ini. Dengan begitu, itu tidak akan dianggap sebagai mengeroyok seorang jenderal. Dia benar-benar ingin melawan pasukan sendirian. Dia belum pernah melihat pertempuran sebelumnya. Sayang sekali kita tidak mempersiapkan diri dan tidak bisa membentuk formasi tempur. Kalau tidak, dia akan mendapat masalah serius. Letnan pengawas memukul tanah dan berdiri. Persetan dengannya, kalian pergilah hubungi para sersan, dan kapten, dan bentuklah formasi pertempuran untuk menghadapi musuh.
Jika kita tidak memberinya pelajaran hari ini, dia tidak akan tahu apa itu gengsi militer. Aku ingin dia masuk dan merangkak keluar lagi. Siap, Pak. Para Marsekal Brigade menerima perintah itu. Dalam sekejap, para prajurit mulai membentuk formasi pertempuran paling dasar. Mereka tidak lagi dalam keadaan berantakan. Jika seseorang melihat ke bawah dari langit, mereka dapat melihat dengan jelas bahwa formasi itu terbentuk satu demi satu. 5 orang dalam satu kelompok, 10 orang dalam satu betis, dan kemudian 100 orang dalam satu regu. Seolah-olah sel-sel itu membentuk otot dan tulang, hingga mereka menjadi binatang perang raksasa. Begitu formasi pertempuran terbentuk, energi militer mulai memadat. Tekanan yang dirasakan Li Qingshan meningkat. Awalnya, ada banyak prajurit, tetapi hanya sedikit yang benar-benar bisa berdesakan di depannya. Tidak peduli seberapa marah dan cemasnya orang-orang di belakang, mereka hanya bisa menonton. Sekarang, situasinya berbeda. Jumlah orang yang berdesakan di depannya berkurang. Mereka saling menjauh dan bekerja sama. Kalau hanya itu, tidak apa-apa. Namun, saat energi militer terkumpul pada mereka, mereka tidak lagi berjuang sendirian. Mereka tidak akan lagi bertempur sendirian, dan tentara akan bersama mereka. Di sisi lain, udara tampak menebal bagi Li Qingshan, dan gerakannya lamban. Meskipun ia masih bertarung satu orang pada satu waktu, jumlah energi yang dibutuhkan untuk mengirim satu orang terbang telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Tinjunya mulai menjadi lamban. Di tengah teriakan perang yang memekakkan telinga, pasukan itu mendekati Li Qingshan. 4 langkah, 3 langkah, 2 langkah, 1 langkah. Tekan dia. Para prajurit itu menerkamnya. Sebagian memeluk kakinya, sebagian memegang pinggangnya, dan sebagian lagi memegang bahunya. Dalam sekejap, mereka membentuk gunung kecil, menekan Li Qingshan di bawahnya. Kita menang. Para prajurit bersorak. Suara tawa terdengar dari dalam gunung kecil itu. Chapter 1470. Tawanya sangat riang. Terpendam dalam lautan manusia, semangat juang Li Qingshan pun menyala. Ia merasa kelemahannya sedikit menghilang. Hehe, orang lain sembuh dengan beristirahat, tapi aku sembuh dengan bertarung. Sambil berteriak keras, Li Qingshan melambaikan tangannya dan ambruk. Ratusan tentara terbang keluar, hanya menyisakan Li Qingshan di arena. Rambutnya yang hitam berkibar tertiup angin dan salju. Senyum di wajahnya liar dan sombong, seperti kenakalan anak-anak. Matanya bersinar terang saat dia melihat ke bawah ring duel dengan penuh semangat. Jika sebelumnya dia hanya melampiaskan amarahnya dengan iseng, sekarang, seolah-olah dia sedang melihat mainan yang menarik. Bang, 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 bang. Para prajurit jatuh ke tanah. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka dia begitu kuat. Baru saja, tekanan pada Li Qingshan tidak hanya terbatas pada ratusan orang ini, tetapi juga ki militer yang terkonsentrasi di seluruh pasukan. Dia dengan mudah menerobosnya, dan moral pasukan pun terguncang. Seseorang berteriak, semuanya, jangan panik. Dia sendirian. Li Qingshan melihat ke arah suara itu dan segera mengenali bahwa itu adalah kolonel pengawas Just Now. Mereka memang pasukan elit yang telah melalui ratusan pertempuran. Moral pasukan dengan cepat stabil, dan ki militer kembali kental. Di tempat latihan kecil ini, sudah ada 20 hingga 30 ribu orang berkumpul. Barak, jalan, tembok, dan pepohonan di sekitarnya semuanya dipenuhi orang. Ada hampir 100 ribu orang, dan mereka semua adalah pasukan baru. Bagus sekali. Dengan begini, aku bisa bermain lebih lama. Li Qingshan menjilat bibirnya dan tersenyum. Sendiri. Dengan goyangan tubuhnya, bayangan hitam muncul, dan semuanya berubah menjadi bayangan Li Qingshan. Itu adalah klon pikirannya, dan jumlahnya lebih dari 100. Para klon itu maju atau mundur, tetapi mereka tidak pernah meninggalkan sisi Li Qingshan. Dalam sekejap mata, mereka membentuk formasi pertempuran. Saya juga tahu formasi militer dan lain sebagainya. Li Qingshan telah melakukan banyak pekerjaan rumah sebelum datang ke sini. Formasi militer adalah salah satunya. Ini bukan rahasia. Meskipun ada banyak variasi dalam formasi militer, formasi tersebut tidak dapat dibandingkan dengan kompleksitas formasi. Kuncinya ada pada pelatihan prajurit dan koordinasi berbagai departemen. Semakin baik pelatihan, semakin baik pula koordinasinya. Semakin stabil moral tentara, semakin padat pula moral tentara itu. Apa yang bisa lebih diam-diam daripada kerja sama antar klon? Setelah terbentuknya pasukan itu, meskipun hanya formasi 100 orang, namun memiliki aura pasukan yang megah dengan puluhan ribu orang prajurit dan kuda, yang mampu melawan pasukan 10.000 orang. Cao Tianjiao mengangkat alisnya sedikit. Cloning ke dalam formasi. Jurus ini tidak diciptakan oleh Li Qingshan. Setiap kultivator yang ahli dalam seni cloning akan mempertimbangkan bagaimana memorganisasi klon yang lemah untuk melawan musuh yang kuat. Klon yang membentuk formasi adalah pilihan yang paling sederhana dan tercepat. Namun pada akhirnya, para kultivator ini menemukan bahwa meski gerakan ini tampak kuat, gerakan ini memiliki banyak keterbatasan. Pertama-tama, jumlah doppelganger terbatas. Skala formasi pasukan juga akan terbatas, dan akan membutuhkan banyak energi mental untuk mempertahankannya. Mungkin lebih baik menggunakan mantra lain. Kedua, formasi ini tidak cocok untuk pertarungan kekuatan sihir. Meskipun formasi militer itu kuat, gerakannya lambat dan jangkauan serangannya terbatas. Kecuali jika terjadi tabrakan langsung, musuh hanya perlu menjaga jarak dan menunggu formasi militer itu runtuh dengan sendirinya. Bahkan menggunakannya untuk pertahanan seperti meminum racun untuk menghilangkan dahaga. Jadi jurus ini tidak terlalu umum, tetapi sangat cocok untuk Li Qingshan saat ini. Ia memerintahkan, serang. Ia akhirnya merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang jenderal hebat. Sebagai panglima tertinggi, ia mengambil alih pimpinan dan formasi 100 orang menyerang pasukan 10.000 orang.
Dalam sekejap, mereka seperti sedang menghancurkan rumput kering dan kayu busuk. Kemanapun mereka lewat, musuh yang tak terhitung jumlahnya berteriak dan terbang ke udara. Seperti bajak tajam yang membajak dalam-dalam ke tanah, formasi longgar musuh tidak dapat menghentikan serangannya. Yang terpenting, musuh tidak memiliki panglima tertinggi. Yang terkuat di antara mereka hanya seorang letnan, dan perbedaan kekuatan di antara mereka tidak hanya sedikit. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun yang mampu bertahan satu ronde. Jenderal adalah keberanian tentara. Tentara tanpa jenderal bagaikan binatang buas tanpa cakar dan gigi. Tidak peduli seberapa besar fisik mereka, kekuatan yang dapat mereka gunakan sangat terbatas. Sebelum komandan itu sadar kembali, Li Qingshan sudah menyerbu ke depannya dan menghancurkannya. Dia tergeletak di tanah, napasnya lemah, tubuhnya dipenuhi jejak kaki. Cao Tianjiao menyaksikan Li Qingshan mengamuk di lapangan latihan. Dia mendesah dalam hatinya, jika ini terjadi di medan perang, ini akan menjadi pembantaian sepihak. Meskipun karena tidak ada panglima tertinggi yang menjaga garis depan dan dia tidak memiliki baju zirah atau senjata, jelas bahwa pemuda itu tidak bertarung dengan serius. Selain itu, dia masih terluka dan lemah. Dengan fisiknya yang kuat dan yin spirit yang misterius itu, dia bisa melawan musuh secara langsung dan melakukan serangan mendadak. Jika tidak ada begitu banyak dendam, dia pasti akan menjadi sekutu yang kuat. Dia pasti akan sangat membantu dalam pertempuran di masa depan. Selama dia tidak jatuh di tengah jalan, seberapa sulitkah untuk menjadi murid langsung? Berpikir tentang taruhan 30 tahun itu, dia tertawa pelan, "Nak, bahkan aku ingin membunuhmu di buayan." Tentu saja, ini hanya candaan. Terlepas apakah itu dia atau Li Laihuo, mereka tidak akan punya motif seperti itu. Mengandalkan penindasan terhadap orang yang datang terlambat untuk mempertahankan posisi adalah bentuk kebodohan dan kelemahan yang ekstrim. Itu hanya akan melemahkan tekad seseorang. Mereka memiliki keyakinan penuh untuk terus maju. Bahkan jika mereka ingin membunuh Li Qingshan, itu hanya untuk membalas dendam atau melampiaskan amarah mereka. Itu bukan karena pikiran tercela seperti itu. Tapi kita tidak bisa membiarkannya terus seperti ini. Kalau tidak, moral tentara akan hancur. Cao Tianjiao hendak bergerak ketika dia melihat seorang biksu bergegas dari luar lapangan latihan. Dia berkata dengan keras, "Atas perintah Kepala Biara Yangon, saya mengundang Jenderal Li Qingshan ke kuil Tanah Suci." Suaranya sekeras lonceng. Para prajurit terkejut dan heran, Kepala Biara sudah bangun. Hati Li Qingshan bergetar. Pengalaman di kuil Tanah Suci beberapa waktu lalu telah membuatnya takut. Terlebih lagi, biksu yang datang untuk mengundangnya adalah biksu pelindung yang ingin menghalangi jalannya. Ia berkata, "Undang," tetapi wajahnya dipenuhi amarah. Hari itu, ia diusir oleh Li Qingshan hanya dengan satu kata. Itu merupakan penghinaan besar baginya. Kalau bukan karena perintah Kepala Biara Yangon, dia pasti datang untuk melunasi hutangnya pada Li Qingshan dan menghapuskan kehinaannya. Li Qingshan membubarkan doppelgangernya dan melompat. Dia tersenyum dan bertanya, "Jadi itu kamu. Untuk apa Kepala Biara Yangon memanggilku?" "Aku tidak tahu," kata biksu pelindung itu dengan dingin. "Pokoknya, tidak ada yang baik." Li Qingshan mengangkat bahunya. "Apa katamu? Katakan lagi." Biksu pelindung itu geram. "Bagaimanapun juga, itu bukan hal yang baik. Aku sudah mengatakannya lagi. Jika kau mampu, datanglah dan serang aku." Biksu pelindung itu mengepalkan tinjunya yang seukuran mangkuk sedekah. Otot-ototnya menggelembung dan urat-uratnya berdenyut. Namun, Kepala Biara Yangon telah memerintahkannya untuk tidak bergerak. Ia menahan amarahnya dan berteriak, "Kau mau pergi atau tidak?" Tentu saja, kenapa tidak? Li Qingshan merasa kekuatannya telah pulih sedikit. Seperti kata pepatah, Anda bisa bersembunyi untuk pertama kalinya, tetapi Anda tidak bisa bersembunyi selamanya. Mereka berada di kota yang sama. Apakah dia seharusnya mundur? Bagaimanapun, luka biksu itu jelas lebih serius daripada lukanya. Dia memperkirakan biksu itu tidak akan bisa menyerangnya untuk sementara waktu. Terlebih lagi, kali ini dia sudah siap. Dia menyembunyikan tasbih tengkorak di dadanya. N kecil ingin dia mengambilnya. Dia tidak akan membiarkan seseorang menamparnya tanpa alasan. Meninggalkan para prajurit yang terluka tergeletak di lapangan latihan, Li Qingshan dengan tenang pergi di bawah tatapan 100.000 prajurit. Dia datang ke depan kuil Tanah Suci. Bersambung. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.